Oh iya, belajar dongeng ya waktu itu ya. Iya, alhamdulillah karena saya juga sama-sama belajar. Izin ya Bu ya. Di sini saya bukan ahli. Saya bukan ahli parenting ataupun saya bukan ustazah, saya bukan psikolog, karena ahli parenting sesungguhnya adalah ibu dan ayah. Karena setiap anak pasti berbeda. Satu ibu anaknya empatnya beda ya Bu ya. Iya, masya Allah deh. Gitu. Saya sih di dunia pendidikan kurang lebih sudah 25 tahun. Alhamdulillah, makanya Mbak Aya juga melihat hampir mirip ya perjalanannya. Cuman kalau saya sampai dari Aceh, Sumatera 2004 menjadi relawan, jadi banyak memahami tentang dunia psikologi itu justru karena berangkat ke daerah bencana gitu. Karena bagian pendampingan psikologi ini juga mau berangkat, tapi karena qadarullah saya sedang kuliah S3, jadi sedang di bulan-bulan ini ada kemungkinan mau konferensi internasional di antara di Cina sama Thailand, jadi masih agak sedang mencari waktu yang pas gitu. Nah cuman style saya tuh style anak muda Bu, karena biasanya saya nongkrong sama anak muda gitu, kadang sama ibu-ibu sih gitu. Cuman sedang mempelajari anak muda tuh cara berpikirnya kan beda ya Bu dengan sekarang ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu mah ya dipelototin dikit sama emak takut. Anak sekarang mah dilembutin nggak bisa, dikerasin kabur. Ya saya alhamdulillah Bu, saya diamanahkan beberapa anak di rumah, tinggal di rumah, dan satu anak asuh saya itu dulu mantan anak narkoba, ini pengedar gitu Bu. Terus yang kedua anak pang, tinggal di rumah sama saya. Jadi waktu pas kalau di sholat tuh kayak, kamu nggak sholat Kak? Enggak. Kenapa lagi ateis? Katanya oke. Gitu. Itu kan butuh ruang yang besar ya Bu. Coba kita apa nggak sakit kepala tuh Bu kalimat itu. Astagfirullahaladzim, ngomong sembarangan aja. Nah ini kan zaman kita tuh sudah tantangannya sudah luar biasa. Ibu mungkin ngerasa bahwa dulu saya dikerasin sama ibu bapak saya baik-baik aja. Dulu Bu belum ada ini. Anak sekarang kenapa ada anak SMP sampai berani membunuh ibunya? Karena otaknya sudah terinspirasi dari sini. Oh, ibu saya tuh cuma marah doang. Dan ini terjadi Bu. Saya banyak nanganin kasus anak terakhir tuh sampai LGBT ya Bu, anak laki-laki. Dia sampai bilang gini, orang yang paling dia benci itu adalah ibunya. Ibunya tuh karena maksa pesantren, dia pulang ke pesantren. Pas pulang tuh dia bilang, emang dia udah minta maaf nih ibunya. Dia bilang anaknya sama saya WA, Umah, emang menurut dia aku mau memaafkan dia segitunya. Ini sama ibunya. Terus saya bilang, emang kenapa Bang? Sampai kapanpun aku nggak bisa maafin dia. Terus ibunya ada kalimat ini, kamu tuh ya nanti ngerasain apa ya kamu kalau punya anak. Ya udah aku nggak usah menikah, daripada nanti anakku akan durhaka sama aku dan aku menciptakan anak-anak yang seperti aku, lebih baik aku tidak menikah, aku putus semua. Dan tahu ibu apa yang terjadi? Itu hanya ibunya fokus tuh sama materi Bu. Anaknya padahal pinter banget, sangat pinter. Saya kehilangan karena anak ini dulu pernah sekolah di tempat saya, tapi memang ibunya tuh keras banget. Dia nggak terlalu bisa untuk dimasukin sama saya tuh agak pelan-pelan, susah banget. Itu saya ngelihat anaknya kasus di pondok dan dia berani curhatnya sama saya. Ketika ketemu psikolog itu nggak mau diantar sama ibunya, kan sepi Bu. Dia bilang, Uma, aku mau ketemu ke dalam tapi aku nggak boleh temanin sama maminya aku, terus temenin sama Uma ini. Satu sisi sih saya senang ya Bu, jadi saya tahu cara penanganan orang profesional sama anaknya. Dan ternyata di akhir sekarang nggak benci sama ibu, ya kemungkinan besar nggak suka perempuan. Itu loh Bu gitu, itu dampaknya. Yang dia pikirkan adalah, saya tanya, saya konseling sama saya berapa kali, dia bilang, saya masih ingat Uma, waktu itu ibu saya, dia gara-gara sepatunya, sepatu dia, kan kita biasanya Bu anak kita udah dibeliin sepatu mahal-mahal terus jorok gitu ya, emaknya tuh sering sampai mukul. Kamu tahu nggak nih mamimu ini cari duit gitu loh Bu. Dan dia ingat, dan itu kejadiannya waktu dia kelas 1 SD. Bunda tahu sebegitu berharganya sepatu itu dibandingkan aku, gitu kalimatnya.
diam. Dia bilang, ya udah kalau memang ibuku nggak mau nyekolahin aku, ya sudah, biarkan aku jadi gelandangan. Nah, anak-anak sekarang tuh bisa berpikir begitu, Bu. Saya lagi kecil dimarahin sama emak saya, kabur, Bu, di kolong rumah tetangga. Kan kita cuma segitu, nggak ada tuh, Bu. Zaman dulu saya dimarahin emak, kepikiran saya bunuh diri, saya kabur, nggak ada. Coba, Bu, pernah kan kita dimarahin sama emak kita sering tiap hari? Ada nggak kepikiran kabur? Enggak, Bu. Kita mah kabur dikit ke rumah tetangga, balik lagi. Kan gitu. Karena nggak ada ini, Bu. Kalau sekarang tuh, maaf ya, Bu, sampai saya ketemu ada salah satu teman saya, dia kerja di KUA. Penurunan pernikahan tahun ini di Jawa Barat, di Depok, sekian persen. Itu enggak, yang nikah sedikit, yang cerai sampai antri. Saya kemarin ke lembaga apa sih kalau yang tempat cerai itu antri, Bu. Iya, itu antri banget yang cerai, dan rata-rata usia rentan usia 30-35. Karena apa? Ya aku kan tidak bahagia, suami aku tidak perhatian. Lu pikir suami kita perhatian? Suami saya kok nggak peka? Hello, emang suami kita peka? Kita curhat banyak-banyak suami kita kemana aja, kan gitu ya, Bu. Karena Allah di kita nih ya bertahan sampai hari ini gitu. Suami saya enggak itu, nggak beda, sama maksudnya ketahanan itu, Bu. Dan itu dibangun di mana? Dibangun usia PAUD. Usia PAUD tuh nggak main-main, Bu. Saya ketika masuk kuliah itu ditanya semua orang, ada yang ini, dosen segala macam, pejabat. Saya cuma bilang, dan ini pekerjaannya apa? Guru TK. Oh, guru TK? Iya, saya guru TK. Tapi kok S3 kan? Iya, Pak. Kalau di luar negeri itu justru S3, Pak. Oh iya, kan PTT nenek. Iya, lama-lama sih ketahuan juga ya, Bu, kita yang punya yayasan. Itu iya, karena sebegitu pentingnya, Bu. Karena ibu konsep dasar anak-anak itu TK. Sekarang itu banyak orang tua yang fokusnya sama akademik saja. Kenapa anak TK? Karena tuntutannya nanti kalau masuk SD kan harus baca tulis. Betul, Bu, tapi proses setiap anak berbeda. Bisa nulis itu saya tuh, Bu, semua anak saya tes psikolog, termasuk guru-gurunya. Saya tes semua guru-gurunya ke psikolog, secara kepribadiannya, cara emosionalnya. Kan kalau tiba-tiba ternyata emosional atau itunya terpendam berat, kan berdampak pada anak murid saya. Walaupun saya harus ngeluarin uang, anak muridnya saya tes juga. Bu Ayah tahu sama Bu Ida, ya itu dites tuh, kali-kali diundang, Bu. Itu Bu Indah itu, kita bilang, Bu, saya mau minta, saya assessment semua anak-anak saya. Ternyata anak saya terlihatnya normal, ternyata dapat, Bu. Pantesan dia kalau belajar tuh jungkir balik kesana kemari, ternyata dia rentan sama fokus. Jadi kita ke psikolog tuh bukan karena anak kita ada masalah aja, ngecek aja, Bu. Ada gurunya aja saya cek. Saya bilang, nih guru ini kalau dikasih perintah dia suka deadline terakhir mau mendekati baru dia kerjain. Kenapa ya? Oh, ternyata sudah dicek gitu. Ada satu guru yang dia artnya bagus tapi udah dicek ternyata ada masalah di tangannya. Saya ini jelek artnya, Bu, saya nggak bisa tuh bikin apa, tapi pas dites ternyata pergelangan tangan Bu Nenek itu matang, tinggal kurang stimulan aja. Ada guru saya, dia tuh bagus bikin apa, tapi ternyata ketika dia menulis tuh dia nggak nampak, diksi-nya bermasalah. Jadi, Bu, proses untuk menulis aja panjang. Kenapa di sekolah ada main ublek? Lihat deh, Bu, anak nyobek itu aja berat banget loh. Ada anak playgroup saya, kalau nyobek sampai nangis. Tuh kan, gak bisa. Tuh. Biasanya salah satunya dia sudah mengenal handphone. Cek deh, kalau anak sudah kenal handphone, disuruh nyobek kertas aja, itu tuh bisa tantrum. Gak bisa. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nyobeknya besar-besar. Habis besar nanti kecil ya. Nah, itu emosi.
emosi dia belum selesai, motorik dia bermasalah karena apa? Ibunya usia 3 tahun sudah boleh ini kan seru Bu, warna-warni, interaktif, ini. Sedangkan anak-anak akhirnya pas nyobek itu kan nggak mudah Bu. Dia butuh ini motorik halus, butuh jarinya, butuh tangannya, butuh konsentrasinya. Terus kalau mau ngedrill baca tulis itu gampang banget. Saya selalu bilang, nanti ibu kalau mau baca tulis di sekolah saya, ibu boleh ke Bimba aja, kan bisa gituin. Tapi nanti 2 bulan pas mau masuk SD, atau mau diajari itu 2 bulan mau masuk SD, tapi matang dulu di sini. Matang dulu di, kalau TKA itu konsepnya adalah dia cerita Bu apa aja. Kalau TKA itu kan ada masalah masih dibantu ya sama Bu Guru. Kalau TKB itu harus sudah mulai berlatih bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kalau TKB itu dia dicubit, dipukul, Bu Guru nggak boleh langsung memberi, langsung merelai, langsung menyelesaikan. Tanya dulu, iya aku tadi dicubit sama teman aku, ada yang bisa kamu lakukan nggak sama temenmu? Kamu bisa nggak bilang aku nggak suka dicubit? Kalau dia mau nangis dulu nggak apa-apa. Dia nanti datang tuh Bu ke temannya, aku nggak suka. Bilang nggak suka tuh nggak mudah loh Bu. Ada ibu-ibu nih orang dewasa nggak enak kan sama orang. Nah itu pas TK nggak pernah diajari bagaimana tidak suka. Contoh anak kita lagi pegang sepeda, anak orang mau minjem sepeda anak kita, kata anak kita nggak boleh, terus kita nggak enak, udah kasihin aja. Anak orangnya enak, anak kitanya terlupa sama kita. Nah kan? Jadi ibu tahu kenapa kita nggak enakan? Waktu TK tidak diberi ruang untuk bilang tidak. Waktu TK kita tidak diberi kesempatan. Aku nggak suka ibu, saya mau ya. Ini mainan anak saya, dipilih sama anak orang. Dia nggak boleh. Saya bilang maaf ya, masih belum boleh. Nangis dia nggak apa-apa. Ibunya langsung, yaudah nanti ke rumah aja. Ih, ibunya kurang tinggi. Kan harusnya ibunya pun mengajarkan, iya itu punya orang lain. Kamu, dia nangis nggak apa-apa Bu. Dia belajar kecewa, tidak semua yang kamu mau kamu dapatkan gitu loh. Dia belajar. Bagi saya bilang, saya seneng kok ada anak yang dipukul dan memukul. Kenapa? Yang dipukul kita ajarin. Kenapa? Aku kesel banget sama temen aku. Kamu bisa nggak selesaiin masalahnya tidak memukul tapi bicara? Itu buat anak ya, memukul. Buat yang dipukul, kita juga ajarin. Kamu harus membela diri, bukan balas caranya. Membela diri itu boleh menangis. Kamu boleh mengingatkan, kalau lebih dari 3 kali baru kamu boleh membela diri. Kalimatnya itu aja itu ulangi aja. Udah gede, jadi kita tahu ya kalau ada yang orang dewasa, ada yang jahatin, cuma dia doang yang bisa jahat sama aku jahatin lagi. Nah itu lagi kecilnya disuruh balas. Tapi kalau kita suruh bela diri beda konteksnya. Aku memukul dia karena aku sudah 3 kali, aku sudah diingetin, aku sudah ini, dia nggak mau, ya udah. Ini cara aku membela diri supaya dia tidak melakukan itu lagi sama aku. Kan beda. Itu ada di mana? Di TK Bu. Fokusnya di situ gitu loh. Fokusnya bagaimana? Memang tidak terukur Bu. Ini karakter tuh tidak terukur. Kalau ditanya ibu pengen punya anak seperti apa? Soleh dan soleha. Tapi prosesnya nggak soleh-soleha. Anaknya pengen bisa ngaji, ibunya nggak ngaji. Anaknya pengen rajin baca, lah emaknya juga nggak pernah bawa buku kok. Kok anak saya main mulu? Tanya emaknya. Kok anak saya main handphone mulu ya Uma? Ibu gimana? Ya main handphone juga. Sudah. Kita tuh nggak bisa Bu, hanya cuma bicara. Kan kalau konsep dasar pengasuhan itu cuma 3, loving, coaching, modeling. Cinta, latihan, jadi model, 3 Bu. Ya, saya yakin semua orang tua pasti cinta sama anaknya. Tapi pertanyaannya, merasa dicintai nggak anak kita? Saya barusan habis melakukan sebuah kesalahan sama anak saya. Anak saya SMP. Saya masuk kamar dia, saya nggak ketuk pintu. Saya marah. Mama, kok masuk kamar aku nggak ketuk pintu? Aku aja kalau masuk kamar mama harus ketuk pintu, aku dimarahin sama mama. Nah, coba kalau egois pengennya punya alasan banyak dong.
ya elah bang itu aja, pengennya gitu. Tapi anak kita kan begitu, akhirnya iya ya bang, maaf ya bang, mama tadi buru-buru. Iya aku mah lagi pakai celana pendek. Iya ya maaf. Mama aja pernah kejadian waktu itu mama lagi pakai celana pendek, aku masuk ruangan mama marah. Iya mama salah bang, maaf. Terus aja dibahas bu, sampai tadi mau berangkat ya bu. Saya dijemput langsung ya, masih aja ngomel, sama kayak emak ya, tukang ngomel. Ini anak kita mau nyontoh sama siapa tuh bu? Sama tetangga. Maknya lah. Saya tuh kan setiap ibu beda ya. Ada yang lembut ada. Kalau saya tuh memang sama anak laki-laki saya tuh, kalau kata suami saya, duh ini Pak Jokowi, Pak Prabowo lagi ngobrol apa gitu. Zaman dulu ya, sekarang kan udah temenan ya. Itu saya tuh, dan itu gaya. Tapi pas remaja. Kalau lagi kecil enggak. Dan itu bun, itu juga harus ditanya. Kalau usia remaja kan beda lagi ya bu, ya Allah ya Robbana. Anak saya bisa sampai pergi bu dari rumah. Abang kenapa pergi nggak izin sama mama? Coba mama pikirkan apa yang mama merasa salah. Wow. Satu sisi kita ngerasa nih anak songong, tapi sisi lain berarti dia nyaman sama ibunya. Dia berani menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya. Coba mama pikirkan apa yang kesalahan mama. Saya bilang, mama merasa dari tadi hanya bilang bahwa abang boleh, karena kan saya SMP boleh megang handphone. Abang tidak mama larang untuk megang handphone karena kan kesepakatan kita sudah jelas. Yang mana yang mama salah? Dia diam tuh. Dia udah pulang. Habis pulang dia WA. Mama aku minta maaf ya, udah bikin kecewa mama. Iya bang, mama kecewa banget sama abang. Kok bisa nada abang lebih tinggi dari mama? Mama sedih banget. Iya mama, aku minta maaf. Tolong ya jangan sampaikan ini sama Abi. Padahal Abinya itu bu, Abi lembut yang tidak pernah marah, nada tinggi itu nggak bisa. Saya selama 16 tahun menikah, saya nggak pernah nada suami saya tinggi gitu sama istrinya, nggak pernah. Dia nggak bisa marah bu. Tapi saya dibangun tetap, walaupun saya dominan banget. Leadership saya 9 dari 10. Suami saya min 1 coba. Kalau nggak paham agama jadi keset dah ya. Tapi suami saya nggak akan minum kalau nggak istrinya yang ngambilin. Karena itu cara saya ngancurin ego saya. Saya di luar boleh garang, makanya saya punya 8 lembaga bu, memimpin 8 lembaga. Di rumah kucing bu. Saya nggak kuat ngangkat kunci pintu, nggak kuat bu, berat bagi saya. Pulang dari luar kota malam, suami saya bangun malam, udah dikunci belum, saya tuh sekalian nggak mau. Nah itu di rumah ya bu. Kan karena saya nggak kuat kunci pintu tuh, nggak kuat. Padahal kalau nggak ada dia ngangkat galon aja aman. Supaya apa? Supaya bahwa bapaknya di rumah tetap menjadi leader dalam rumah tangga. Biarkan anak-anak kita sopan sama bapaknya. Dan dia melihat, kenapa sih mama? Saya ingat banget bu, kejadian handphone itu, melarang handphone itu saya minta kerjasama dari suami saya. Abi aku minta tolong dalam rumah tangga, walaupun Abi lebih lembut, mamanya lebih galak, tapi tetap dalam keluarga yang paling harus ditaati adalah Abi. Nanti Abi yang melarang ya. Iya. Dia mau megang handphone lagi kecil bu, kalau lagi kelas 3 SD lah. Abinya melarang. Diambil, dia nangis, dia ngamuk. Dia bilang, mama. Ya udah nah, abang dia curhatnya sama kita. Saya bilang, oke abang bentar, mama mau bicara sama Abi. Iya. Terus aku bilang depan dia bu, Abi boleh nggak abang minjem handphone? Padahal saya udah kedipin, parang ya. Gitu. Terus saya bilang, nggak boleh, kata suami saya. Tapi cuma lihat foto doang, Abi nggak boleh. Saya balik kan, saya abang, mama udah izin sama Abi tapi nggak boleh. Nangis tuh bu. Ya udah mama, kita ganti Abi aja. Terus kata saya, bang yang mau sama mama Abi doang. Tapi dari itu, kenapa sih mama harus nurut sama Abi? Karena kata Allah, seorang istri harus taat sama suaminya. Dan itu sampai hari ini. Sampai hari ini terkenang bahwa sehebat apapun emak saya, ternyata yang harus dilakukan, dan ini harus jadi contoh, ini kan teladan. Kayak tadi saya bilang loving, coaching, modeling, itu penting banget bu. Kadang punten ya, kan ada mungkin ibu-ibu yang memang sangat taat sama sama suaminya, ada gitu. Tapi kan ada juga yang tipe kayak saya gitu ya, garang-garang begini gitu ya. Nah, untuk hati-hati bu. Saya tuh
di tahun kelima menikah itu saya tuh kalau makan tuh, karena kan secara finansial mungkin di atas suami, secara pendidikan, secara usia aja di atas suami, saya biasa nyari berondong ya Bu ya. Itu kebayang nggak Bu dominannya? Kalau nggak paham agama gitu. Dan pernah kejadian lagi makan, saya bilang, Bi makan di luar ya, tapi nggak ada uangnya, nggak apa-apa kan sama Nek, tapi depan anak nih. Tahu Bu apa yang terjadi? Anak saya jadi belagu sama bapaknya. Ya udah, kalau nggak ada Abi nanti ada mama. Ih, itu aku banget. Dari situ saya belajar. Sampai hari ini mau pergi keluar mau apa, Bi, ya udah Abi yang bayar. Walaupun nanti contohnya Abinya nggak ada, karena sebenarnya Abinya tuh gini, dia kan orang tersusun terencana. Kalau saya orang boros, main yang nabung suami. KTM saya dipegang sama dia, KTM jajan doang. Ini pokoknya sebulan nggak boleh lebih dari sekian juta. Selebihnya sama suami. Oke deh, gitu ya. Karena saya boros banget gitu, karena nggak bisa, jadi ngatur keuangan keluarga itu suami. Walaupun sebenarnya kalau saya tiba-tiba beli rumah, saya tiba-tiba beli mobil, dia nggak beli, emang ada uang yang ada, yang penting Abi setuju, oke, ada tangan selesai gitu. Boros-boros tapi ada aja gitu. Kalau suami itu yang nabung, yang mengeluarkan uang itu sangat hati-hati, kan ada ibu tipe-tipe begitu ya, ada di perempuan, ada di istri ya, itu ada di laki-laki. Jadi ibu nggak apa-apa, maksudnya setiap orang kan pasti berbeda. Tapi memang contoh tuh penting. Dari situ saya belajar, oh anak saya tidak sopan sama suami gara-gara saya yang tidak sopan sama suami. Oh kenapa anak saya dia tidak takut sama suami, karena saya yang memberi makan. Jadi saya kalau udah depan suami, depan anak, saya dulu tuh kalau makan tuh Bu, saya nyiapin, tapi saya paling males untuk ngerapihin. Saya mau nyiapin Bu, dimakan gitu, baru sudah selesai di bagian Abi yang ngerapihin. Aku selalu gitu. Tiba-tiba anak saya dia habis makan, Abi aku udah selesai, Abi ngerapihin. Ih, aku banget. Astagfirullahaladzim, semoga Allah memaafkan dosa-dosa aku gitu. Dari situ saya berubah tuh Bu, sampai gini, tapi bantuin tetap tuh Bu gitu, bantuin. Nah kalau usia remaja memang udah usia Abinya. Saya kemarin dari Jakarta jam 9, saya sama supir, saya bilang, Om anterin ya suami saya sama anak saya pakai motor, karena biar dia banyak bergaul sama bapaknya, biar dia belajar kelembutannya, profilnya, karena kan usia SMP itu usia bapak. Emaknya yang segagah ini udah cukup lah Bang dari kecil sama emak gitu kan, saya kemana-mana sepower ini gitu, karena kan saya Allah takdirkan agak terbalik ya Bu, suami yang lembut, istrinya garang, cocok lah gitu ya. Ibu-ibu di sini nanti dilihat nih, oh aku yang garang kayaknya, oh enggak aku yang lembut. Nah kalau ibu-ibu di sini yang lembut, alhamdulillah Bu, alhamdulillah nih kalau ada ibu-ibu yang lembut yang kalau marah adek maaf tidak boleh begitu. Nah itu udah alhamdulillah itu kalau gitu. Kalau saya kenapa saya tomboy, karena usia 3 tahun bapaknya sudah meninggal. Jadi kalau anak-anak yang tomboy di usia remaja atau usia dewasa, ibunya kedekatan sama ayahnya. Kenapa kasus LGBT itu sekarang banyak banget ya Bu, terutama di Bekasi ya, salah tertingginya. Itu ada karena pada kelas kurang kasih sayang ayah. Jadi ayah itu wajib hadir. Suami saya dulu, saya yang ngebangunin anak-anak tuh suami saya. Itu pagi-pagi itu dia yang ngebangunin, karena apa? Anak perempuan dia harus jatuh cinta pertama kali sama bapaknya. Anak laki-laki dia harus melihat kegagahan dan perjuangan seperti bapaknya. Saya sering lihat, Abang tahu nggak, Abi itu dari rumah berangkat pagi jam 6, kerjanya di kampung Melayu, naik motor. Abi itu kadang panas, kadang hujan aja dia berangkat. Hanya apa? Hanya cuman pengen ngebiayain Abang, ngasih makan buat mama, kita bisa beli ini. Padahal emang mama nggak punya uang, dia tahu semuanya punya perusahaan gitu ya. Gitu. Punya Bang, tapi tahu nggak Bang, yang bertanggung jawab sama keluarga ini Abi. Mama kan ada di ATM, semuanya dari Abi, saya gituin aja Bu. Emang mama nggak kerja? Ya kan mama begini, dia tahu tuh mamanya memang kerja juga. Saya sekerja-kerjanya Bu, tidur siang bareng saya. Saya pagi-pagi keluar rumah nih, jam 2 saya pulang, nemenin dia tidur, jam 4 saya jalan lagi, ntar jam 6 baru pulang lagi. Karena kan full banget, bahaya tau lah aktivitas saya. Orang minggu, orang lagi ini saya mesti kerja gitu. Kecuali selama dapat izin suami ini. Kalau minggu agak spesial buat dia aja. Kalau hari Senin sampai Sabtu tuh Masya Allah nih gitu.
Itu ya Bu ya. Jadi 3 dulu pondasi dulu sebelum saya ke nilai, ada loving, ada coaching, ada modeling. Jadi pengasuhan tuh itu bagaimana anak-anak merasa dicintai itu dengan rasa aman, nyaman. Kalau anak ibu ada yang agak berani, itu sebenarnya karena nyaman Bu. Kalau anak ibu yang takut, nurut, nah itu udah khawatir. Sekarang tuh kasus SD itu banyak bully. Kenapa? Karena yang dibully itu pasti anak-anak yang diem Bu. Dan ibu tahu kasus-kasus LGBT yang dia punya istri loh Bu, punya anak, itu kasus-kasusnya karena nggak enakan, akhirnya menjadi sasaran orang-orang jahat. Jadi kalau ada anak ibu rada-rada berani itu, oh alhamdulillah anak saya berani lah ya, walaupun emak-emaknya berani juga. Nah itu tuh alhamdulillah. Dan itu TKP itu Bu. Kalau TKA tuh sebenarnya TKA itu fasenya ngelawan. Jadi ibu kalau anak playgroup nurut, nah itu memang fasenya. Tapi kalau anak TKA mulai ngelawan itu alhamdulillah. Nah TKB nanti mulai kita turunkan lagi. Muncul lagi kapan? Nanti kelas 4 SD. Muncul lagi kapan? 2 SMP. Muncul lagi kapan? 2 SMA. Itu fase-fasenya. Saya mau bahas yang materi tema ya Bu. Yang pertama adalah kita tentang nilai. Nilai akademik hanya salah satu ukuran. Nilai tidak selalu mencerminkan kecerdasan, karakter, dan potensi anak. Setiap anak punya kelebihan di bidang yang berbeda. Proses belajar lebih penting daripada angka di rapor. Yang penting tuh Bu, sama anak itu adalah prosesnya. Punten ya Bu, anak kan suka kalau usia TK tuh suka bawa gambar ya Bu, tulisan dia, gambar dia. Ada anak yang sampai ngegambar mulu kerjaannya, sampai ibunya pusing sama hasil gambarnya. Datang, mama aku gambar ini, terus ibunya, wah bagus. Datang lagi, mama gambar ini, bagus. Anak bingung Bu, kemarin bagus, yang ini bagus, jadi yang mana? Jadi kalau komen aja harus spesifik Bu. Anak kita coret hitam biru, wow Adi sekarang lagi suka sama banyak warna ya, itu Bu. Tiba-tiba dari warna ada bentuk, mama ini gambar aku, ya masya Allah ada yang udah bisa bikin lingkaran ya. Di komen yang jelas. Jadi dia bilang, oh lingkaran itu keren ya, akhirnya dia meningkat potensinya. Jangan anak-anak TK tuh bawaannya kan nanya ya Bu, semua ditanyain, semua dikomentarin. Terus ibunya bilang, Dek bisa diem gak sih Dek? Astagfirullahaladzim dari tadi nanya mulu, pusing nih mama. Nanti SMP anaknya diem aja, ibunya bilang, Mbak kamu ada masalah apa? Ngomong sama mama, maaf mama, semua sudah berlalu. Anak SMA curhatnya sama temennya, usai SMP SMA di kelas 5 Bu, udah gak terlalu butuh sama emaknya. Kenapa harus berjuang banget di usia TK? Karena memang paling berat Bu. Coba deh ibu yang mungkin udah punya anak usia kelas 4, kelas 5, itu mereka udah mulai teman Bu, geng Bu. Guru aja udah gak dipercaya. Ternyata guru tuh kelakuannya begitu ya. Itu anak usia kelas 4, 5. Kalau TK kan semua kata bu guru. Kata bu guru aku, ya Allah itu pola guru gitu ya. Emaknya sampai gak didengar gitu ya. Karena buat dia gitu ya. Terus kan anak-anak tuh beda gitu ya Bu. Nah ketika semua ditanya, mama kok itunya begitu punten ya Bu, ada yang bibirnya sumbing aja, mama kok itu bibirnya begitu gitu anaknya ya. Karena memang fasenya. Nanti kita ajari besok setiap apa yang adik bilang, adik bisikin ke mama ya. Saya sekolah Islam, ngajarin tentang pakai jilbab, tiba-tiba dia nggak pakai jilbab, tuh anak langsung songong. Ibu orang Kristen ya nggak pakai jilbab, kita nggak enak gitu ya, kan malu gitu ya. Sampai gini, akhirnya gini, abang besok, abang kalau melihat sesuatu di luar, abang bisikin ke mama ya. Anak saya tuh yang sekarang yang SMP tuh diagnosanya tuh ADHD, disleksia, hiperaktif sama slow learner. Jadi baru bisa bicara itu usia 3 tahun beberapa kata. Terus jadi sekarang usianya SMP tapi usia perkembangan itu baru kelas 5 Bu. Badannya gede tapi normal kalau kelihatan sekarang. Dulu panggulnya agak gengsol gitu. Itu saya naik gunung berkali-kali itu alhamdulillah. Karena kalau di terapi itu disuruh naik turun tangga Bu. Alhamdulillah, dulu sempat terapi di usia berapa kan lumayan ya Bu terapi ya. Saya hampir bisa 2 juta setiap bulan.
untuk terapi gitu. Tapi alhamdulillah secara fisik sekarang bagus, cuman memang secara IQ itu dia di tesnya 50, baru bisa bacanya kelas 6 SD, tapi tetap bisa baca Bu. Pas udah bisa baca saya stres karena dia bisa baca segalanya. Saya takut ya Bu gitu. Aduh, belum bisa baca, serem. Udah bisa baca, saya nunggu kelas 6 baru bisa baca. Gimana nggak diginiin sama orang, belum bisa baca, emang kelas berapa? Kelas 4, kok belum bisa? Kebayang tuh Bu? Ya nggak apa-apa, tapi kalau masalah servis excellent sekali anak saya. Dia kalau melayani orang, oh ibu silakan, oh nggak apa-apa saya bawakan ya. Kan tiap anak beda ya Bu. Ada anak yang mungkin memang secara kognitif cepat, betul. Ada yang kelas TKB dia udah bisa baca, udah bisa tulis, ada. Tapi ada juga yang enggak, dia bisanya pas kelas 2 SD. Tapi kan nanti tuntutan, emang kenapa mau tuntutan? Iya nanti nilainya buruk. Ibu lihat deh, yang kelas 1-nya nilainya tinggi-tinggi itu biasanya kelas 4-nya drop. Karena kita nge-drill di situ. Anak saya Bu, yang perempuan itu, dia lagi SD-nya tuh di negeri, di rankingnya tuh kalau ranking tuh 2 paling belakang gitu. 2 paling belakang, saking dianggap bodohnya. Habis itu usia SMP di pesantren bermasalah, ini anak asuh saya ya Bu. Terus SMA udah kakak di rumah aja, tinggal sama saya 3 tahun. Itu hari pertama Bun kasih tahu aja, nanti kalau mau turun begini, caranya begini, yang kokoh ya. Anak saya kan dulu tuh manjat sedikit tuh teriak Bu, nggak bisa, nggak kuat. Sekarang ketinggian 2 meter bisa. Dan saya kasih kesempatan. Abang ingat ya, abang kalau mau manjat ini harus ada mama 1, 2, perhatikan tangan, 3 kaki. Itu banan yang setinggi itu diloncatin dia usia kelas 4 SD. Dan saya kasih kesempatan. Kalau kita kan anak baru manjat pohon, ada ya Allah ada itu gitu ya Bu. Akhirnya anak itu jadi penakut. Padahal dari manjat pohon tuh banyak manfaatnya, sangat banyak. Dia otot tangan, konsentrasi mata dan ini semua bergerak. Ibu latih anak-anak manjat pohon Bu, oh itu tuh luar biasa. Manjat pohon itu manfaatnya banyak sekali. Ya walaupun memang tangan saya juga patah ya Bu, ya memang itu mah nggak apa-apa lah, di alhamdulillah gitu. Dan itu tuh manfaatnya banyak banget, dan itu penelitian ternyata memanjat pohon tuh manfaatnya luar biasa untuk karakter, tubuh, semuanya. Jadi kalau Teteh itu ada taman kota Buaya, itu seminggu sekali tuh ke taman kota, dan itu anak-anak satu-satu manjat. Jadi di satu-satu, tapi ada pijakannya 1, kamu boleh memanjat kalau ada bu guru. Kalau tidak ada bu guru tidak boleh. Yang kedua, kamu perhatikan mana dahan yang kuat, dan itu dibahas. Jadi habis itu ya satu-satu, dia tuh pede tuh, membangun kepercayaan diri juga. Itu salah satunya di memanjat pohon gitu. Mungkin kalau orang-orang psikologi tuh, makanya kalau ibu-ibu lagi stres zaman dulu, mau kemana Bu? Mau healing gitu ya, saya suka bilang gitu ya. Padahal healing kita pulang langsung stres lagi, lah uang habis gitu ya, bedanya gitu ya. Terus yang kedua, respon orang tua membentuk suara hati. Kata-kata orang tua akan menjadi suara di kepala anak saat dewasa. Dukungan melahirkan percaya diri, tekanan melahirkan takut gagal. Anak butuh didengar, bukan dibandingkan. Contohnya ya Bu, punten banget. Ada anak ini sudah bisa hafalannya banyak. Emak-emak itu sudah gini, oh alhamdulillah anak saya tuh sudah hafal 2 juz, 3 juz. Terus emang kenapa Bu? Saya tanya, emaknya hafal berapa juz? Belum. Jadi yang masuk surga gurunya dong, nah yang ngajarin gurunya. Makanya saya Bu, TK, biasanya Bu Ayah boleh pastikan anak-anak sudah belajar Al-Fatihah dulu sama ibu bapaknya. Tapi Al-Fatihah yang benar. Saya salah satu wawancara ke orang tua, saya tanya, ibu bapak maaf bisa ngaji nggak? Itu saya tanya. Punten, karena nanti di sekolah akan kami ajarkan bacaan Quran. Jadi jangan sampai Al-Fatihah kan seumur hidup ya Bu, akan dia pakai. Terus saya ngajarin pertamanya gurunya gitu loh Bu.
Jadi punten nanti di akhirat pahalanya buat kami gitu kan. Nah ibu mau yang mana gitu? Umah saya bisa tapi saya belum fasih. Baik bunda, nanti kan kami mau ngajarin Fatihah sama anak-anak dengan makhorijul huruf yang baik. Kalau begitu ketika kami mengajarkan nanti bunda murojaah sehingga di hadapan Allah, karena kan anak-anak tanggung jawab bunda dan ayah. Baik bunda, jadi kami ajarin Fatihah yang baik di rumahnya. Gimana bun? Ya bun, jangan sampai Fatihah itu hanya milik guru. Jadi di akhirat tuh, lah kok pahala saya mana dari anak saya? Lah yang ngajarin Iqra guru saya, ngajarin Fatihah guru saya, yang ngajarin doa masuk kamar mandi guru saya. Jadi kalau kita tidak mampu, mulai bu, Allah, kenapa saya manggil gurunya? Karena saya memang belum bisa fasih. Saya takut ngajarin anak Fatihah yang gak sesuai panjang pendeknya. Saya butuh ahli. Tapi gimana caranya saya juga tetap dapat pahala? Saya juga mulai belajar. Dan itu di hadapan Allah. Makanya saya walaupun nih, karena kebetulan dari sekian guru ada 2 yang hafizah. Neng tolong neng, Fatihahnya beresin dulu anak-anak. Iya, iya Umar. Yang mau perjuangkan benar dulu, karena itu yang akan ini. Ibu kenapa kita kan maaf ya Fatihah kita kadang masih begitu ya gitu ya bu, makhluknya masih ini kayak gitu. Karena memang kita kadang yang lama tuh paling kuat gitu. Waktu kecil tuh banyak yang mungkin nadanya bagus itu, tapi padahal makhluknya hurufnya nggak pas. Nah kalau kita nggak bisa mulai bu, ya udah saya tanya ibu, nanti saya siapin tahsin ya. Nanti seminggu sekali ibu-ibunya belajar ngaji. Jadi dia ngelihat, emak saya juga belajar ya. Dan respon kita itu yang akan menentukan masa depan anak-anak kita. Dia ngelihat, mama aku tadi di sekolah begini, nilainya nggak bagus. Adik, emang kenapa? Coba berapa? Ini aku bintangnya cuma 2, teman-teman aku 5 gitu. Iya aku katanya ininya bentuknya belum sesuai. Oh ya adik, terus kalau begitu adik gimana? Adik mau mama bantu, mau mama latih. Tapi jangan juga nggak apa-apa, nilai nggak penting, jangan bu. Biar dia juga tetap punya semangat. Tapi kalimatnya adalah nerima, fokusnya di mana? Di usahanya. Tapi mama lihat adik setiap hari udah sering mewarnai, nggak apa-apa dong, keren tiap hari mewarnai. Kalaupun belum, kira-kira menurut adik kenapa ya? Kita cari yuk gimana cara mewarnai. Jadi bu, ketika dia gagal nanti di masa depan, dia akan bilang, aku yang penting berusaha. Fokusnya di situ. Mama, aku nggak hafal-hafal, temen aku udah hafal. Maaf ya bu, saya dulu waktu menghafal Al-Quran, aku ngelihat teman-teman aku yang mungkin yang gaya belajarnya visual, yang baca tuh langsung hafal, atau yang dengar langsung hafal. Iri banget bu. Saya tuh tiga-tiganya, saya ini anak kinestetik, saya juga HDHD bu. Ya tenang, kalau ada bunda yang punya anak HDHD masih tetap bisa gitu, hebat loh. Saya itu HDHD sama disleksia. Jadi kalau WA itu saya typo atau hilang 1 huruf. Saya ada di disleksianya. Itu bu, saya ngafalin Al-Quran sampai 5 juz dulu. Itu benar-benar prosesnya luar biasa. Saya baca, saya dengerin, saya tulis. Saya punya TikTok sekarang itu cuma buat belajar bu. Karena saya butuh itu. Saya S3 membahas tentang ontologis, epistemologis, itu saya baca dong, saya begini, aduh gitu. Jadi saya butuh 3, udah baca, saya dengarin, saya lakukan. Berarti kan saya mengenal diri saya. Nah ibu sama anak-anak fokusnya di mana? Tapi ibu ngelihat kamu tuh setiap hari kok berusaha, itu loh nak yang hebat. Yang ibu sedih kalau adik nggak belajar terus nggak dapat nilai bagus, ya ibu kecewanya bukan nilainya tapi usahanya. Itu tuh bu yang harus ini, dan itu adanya di mana? Di TK. Contohnya pakai kaos kaki, kan belum belajar. Aku nggak bisa pakai kaos kaki, tuh kan. Udah, sini ya, bunda ajarin caranya, ditarik, dimasukin, tuh bisa. Coba, udah dipakai ini ke anak kita, copot lagi bu. Coba, tuh nggak bisa tuh, kan gitu ya bu. Bisa, coba pelan-pelan. Pas
udah bisa tuh, Masya Allah, Ade udah bisa pakai kaos kaki. Dia bangga banget Bu. Nanti kata mama guru, Bu guru tahu nggak hari ini Ade udah bisa pakai kaos kaki. Kalau guru TK kan begitu ya, Masya Allah gitu ya. Emang begitu Bu. Gitu. Lebay, emang wajib lebay. Pak, jangan sampai anak SMP dilebayin. Anak SMP, ya Allah, apaan sih Bu? Lebay banget. Iya, beda ya Bu, anak TK. Anak TK tuh semua harus dikomentari. Tiba-tiba bawa tas baru begini, Bu guru, terus Bu gurunya kurang peka lagi. Masuk. Bu guru, Bu gurunya harus, Masya Allah, oh tasnya baru ya. Iya, aku kan kemarin itu bahagia banget. Makanya dia cinta sama guru TK. Karena semua dikomentarin, semuanya happy dan bahagia. Kalau anak SMP dikomentarin, apa sih Bu, bisa aja kali. Baik. Coba deh ibu yang anak SMP, abang, ya Allah, abang ganteng banget. Apaan sih mama? Bisa aja kali. Ya oke deh, lupa anaknya dari SMP. Nah itu kan kita paham tuh siap perkembangannya. Jadi kalau sama anak TK begini, SD begini, SMP begini, beda-beda Bu. Ya sampai sama anak SMA, anak mama, nggak usah lah ya. Ntar temennya ngeliat, ih dasar anak mami, langsung harga diri jatuh gitu ya. Nah komentar itu penting bagi anak-anak. Jadi hal-hal sederhana usia TK itu pakai kaos kaki, atau maaf ya Bu, anak-anak TK tuh apalagi ya, gini, dia ngambil gelas gitu ya Bu, emaknya datang, jatuh, pecah, langsung astagfirullahaladzim adek, ngapain pegang-pegang gelas, tuh kan merepet gitu ya Bu. Ibu kira-kira anak-anak curhat gak? Enggak. Padahal kalau ditanya, adik kenapa bawa gelas, aku mau ngasih minum buat ibu, kebayang gak Bu? Dia sudah berempati sama ibunya hilang. Ibu tahu kenapa orang dewasa ada yang gak cinta sama emaknya? Itu salah satunya. Berapa sih Bu harga gelas Bu? Dia pecah nih. Oh ya oke adik, sebentar, adik nggak beranjak kemana-mana. Sebentar, nanti kita rapikan ya. Nggak apa-apa. Pecah gelas kalau. Nanti kita rapikan dulu. Adik bantu itu, ambil itu nih sapunya. Kan biasanya anak tuh takut ya Bu ngelakuin kesalahan. Makanya kenapa anak-anak remaja seneng bohong sama ibunya? Karena kalau salah dimarahin. Coba adik ngomong sama mama, jujur, udah jujur. Kamu tuh nggak bingung Bu. Atau gini deh, kita suka ngomong gini, adek sabar dulu nggak? Sabar, hakmannya melotot, anak bingung, sabar tuh melotot. Kan kalau sabar nih, oke adek sabar dulu deh, kita bicara. Kan sabar tuh begitu Bu. Gini, adek asal sabar dulu, diam, sabar. Tapi begini gitu loh Bu. Ini teori yang mana ini? Bingung anak kita. Adanya di mana dikontrol kita Bu. Dan respon itu yang dia ingat. Bu Neneng gimana? Kenapa ya anak-anak saya teriak mulu kalau ngomong? Saya tanya, ibu kalau bicara lembut? Enggak sih. Ya tapi kalau gimana, lembut dari mana? Ya sesuai lah. Kalau ibunya Nikita Willy kan sudah lah gitu. Oh kita kan penghasilan 50 juta sebulan ya Bu. Sakit kepalanya tingkat nasional gitu. Emosi kerjaannya gitu. Makanya memang Masya Allah pekerjaan ibu tuh, makanya mungkin syahid tuh dari situ ya Bu. Cucian baru selesai, ini besok ada lagi. Cuci piring gak nyampe berapa menit gitu ya Bu. Ya Allah ya Rabbana. Nah kalau saya karena semua orang bergerak jadi saya aman Bu. Apalagi sekarang udah kayak ratu Bu, anak saya laki semua. Cuci piring ada anak saya, aduh enak banget deh itu saya. Saya pagi-pagi itu masih bisa buka handphone Bu. Karena suami saya sarapannya sederhana sama minumnya kopi aja udah selesai. Dia kan bikin kopi gak lama. Sekarang anak saya, udah mama aku aja yang buatin, aman banget Masya Allah anak mama. Udah ganteng, rajin, mengabdi sama ayahnya. Ngurangin kerjaan main pagi-pagi gitu ya. Jadi gak sibuk gitu. Itu dua ya Bu. Yang ketiga, anak diterima akan berani mencoba. Ketika anak merasa aman, ia tidak takut salah. Anak berani belajar dari kegagalan, bukan menyembunyikan keberanian. Keberanian mencoba adalah kunci berkembang. Bu maaf ya, yang tadi saya bilang anak-anak mungkin satu sisi dia melawan, tapi itu adalah berani. Saya bilang ada orang tua datang, Umah anak saya tuh pemalu banget, nggak pede. Bedain ya Bu, pemalu sama nggak pede itu beda.
Kalau nggak pede itu, kalau pemalu tuh gini Bu, ketika dia disuruh dia mau, berarti dia memang karakternya pemalu. Tapi kalau nggak pede itu dia langsung yang di mukanya udah kelihatan. Dan itu sangat pengaruh dari mana respon kita orang dewasa. Dan maaf ya Bu, kita jangan berpikir bahwa anak yang berani itu hanya tampil di depan layar aja, yang di depan panggung yang itu enggak. Karena nggak semua harus jadi aktris. Ada kalanya jadi penulis naskah, ada kalanya jadi sutradara. Jadi ibu harus kenali itu. Oh, anak saya kayaknya pemalu. Ibu, lawan dari kata malu apa Bu? Lawan kata dari malu apa? Bukan Bu. Lawan kata dari malu binal. Binal, tahu Bu binal? Ya. Kalau malu tuh harus, terutama perempuan. Tapi bukan tidak percaya diri. Itu beda. Ada orang yang pemalu tapi dia percaya diri. Dan perempuan memang harus malu menjaga dirinya. Saya pernah ada yang datang konseling ke saya tuh Bu. Dia bilang, iya anak saya kemarin kabur 3 hari tapi alhamdulillah masih perawan. Karena menganggap kesucian itu hanya di perawan. Padahal anak perempuan kesucian itu disentuh laki-laki. Gimana caranya usia balik tuh bapaknya turun. Bapaknya bilang, ayah aku sudah head. Waduh, ingat sama jemuran ibu ya. Ibu boleh maju Bu? Maju. Kita lanjut dulu ya. Sikap orang tua mengajarkan cara menghadapi hidup tenang saat anak gagal, anak belajar bangkit. Emosi meledak saat anak salah, anak belajar takut. Sikap kita adalah contoh, bukan hanya nasihat. Bu, kalau anak salah, 1 tarik nafas. Ini tipsnya ya. Pokoknya Bu, sesalah apapun anak-anak kita, tahan diri. Kalau mau nasehatin jangan saat itu. Ibu gini deh, ibu salah sama suami langsung disalahkan, gimana perasaannya? Otomatis ibu akan bohong sama suami, otomatis. Tapi kalau suami memahami, dulu waktu awal nikah saya sampai hari ini saya agak musuhan sama sayur sop Bu. Saya tiap nyayur sop selalu asin, saya nggak ngerti deh. Jadi sekarang saya kalau sayur sop saya minta suami saya ngasih bumbu, karena suami saya lebih enak masakannya dibandingin masakan saya. Ini biasanya pulang dari sini beliau sudah masak di rumah. Saya bilang, Abi aku pengen sontam deh, harganya 300.000. Apa sih? Dia beli ke warung Bu, dia bikinin buat saya. Abi aku pengen itu sabu-sabu kemarin 150, enak ya, ngajak dia gitu. Hah, cuma bikin gini doang. Emang Abi bisa bikin Bu dia. Jadi saya bilang, iya Allah suami aku asik. Istrinya nggak bisa masak, kasihan. Sayur sop itu Bu, respon suami ketika saya bikin sayur sop awal nikah, dia bilang di awal nikah ya Bu, setelah 15 tahun nikah responnya beda. Abi maaf asin ya, enggak, pas pakai nasi pas. Sudah 15 tahun, Neng kok masih asin aja. Dari situ saya trauma sampai hari ini Bu. Saya juga nggak ngerti kenapa dengan sayur asin, sayur sop. Sayur yang lain saya bisa Bu, sayur Sumatera saya bisa. Saya tuh paling senang tuh itu apa, asam padeh kalau masakan Padang tuh. Tapi asam padeh ala Sunda yang cabai rawitnya 1 kilo. Karena saya tuh pencinta sambal. Jadi kalau ada makanan di mall yang level 1 sampai level 10, maka saya pilih level 10. Dan itu dengan nada yang tanpa ekspresi gitu. Karena saya ada HD-nya. Orang HD itu biasanya kuat di situ. Jadi kalau pahit banget, saya tuh seneng ngopi tapi nggak suka pakai gula. Dan kadang ngeracik sendiri, tahu rasa takarannya gitu. Itu karena memang ada di situ. Jadi Bu, respon itu sangat penting banget, dan kepercayaan diri. Jadi ibu kalau anak salah punten, ibu lebih seneng anaknya dibohongin nggak? Paling kesel nggak kalau anak bohong? Saya izin ya ngasih contoh. Anak saya belum lama, sekitar sebulan yang lalu. Tiba-tiba ada tetangga saya datang, ini anak SMP saya. Bu, maaf katanya. Kenapa? Kemarin Ahmad mencuri.
Coba bu, muka saya datar bu, mencuri aja saya datar. Astagfirullahaladzim kayak gitu ya. Karena bertiga sama temen-temennya tuh, ibunya tiga-tiganya ke rumah saya. Jadi yang ibu warung sama 3 anak yang sama anak saya. Oh iya, kenapa bu? Jadi ada warung posisinya di luar, memang nggak pernah dimasukin ke dalam rumah. Terus saya bilang gini, oh gitu ya bu, apa yang diambil? Itu yang minuman jus-jus itu ya bu, yang 1000-an. Oh, berapa yang diambil bu? Ini, makasih ya ibu sudah disampaikan ke saya izin bicara sama anak saya. Saya panggil tuh, karena ini sudah dibangun dari TK, dia tahu ibunya ini kalau dia salah dia nggak marah. Tapi sekali anak saya bohong, saya ngamuknya luar biasa. Saya bisa acting yang kamu, bisa begitu. Saya cuma bilang nih, abang sini, abang benar ngambil teh jus di warung tetangga. Abang tarik nafas dulu, abang pikirkan, abang ingat ya, mama nggak pernah marah kalau abang salah. Tapi abang sekali bohong, abang tahu kan mama marahnya seperti apa? Iya, tarik nafas kan. Saya kasih kesempatan dia buat berpikir. Iya mama, oke. Makasih ya nak, kamu sudah jujur. Itu dulu bu. Ini basic, nanti udah besar bu, anak kita nggak bohong. Kebayang nggak bu, kita tahu sesuatu tapi bukan dari yang asik. Kebayang nggak malunya, sedihnya, stresnya. Dan itu dibangun di mana? Usia anak ibu ini yang kecil, usia TK nih bu. Saya bilang, makasih ya abang, abang sudah jujur. Abang mengambil berapa? Aku ngambilnya 50 mama, 5 runtuy, satunya 1000-an. Coba abang hitung, coba bu nyelesain masalah, ngurusin hitungan. Ya akun kalau 1000 mama, jadi aku 50.000. Tapi aku udah kembalikan, tadi aku udah dipanggil sama ibunya, aku udah minta maaf. Iya bu, udah ke rumah. Oh ya, baik, kasih ya abang. Tapi terus gimana nih bang? Abang kapan ke sana? Jadi kan nginep di rumah sama temen aku ini nginep di rumah saya bu. Diajak sama temen yang satunya keluar jam 11 malam. Terus saya kan nggak tahu nih. Jadi abang keluar rumah jam 11. Iya, aku diajak sama Nopal mama. Ternyata si Nopal ini dia udah pernah nggak ngambil sama temen SMP-nya. Dia mungkin nyoba lagi. Nah anak saya ikut aja. Terus saya bilang, oh gitu. Terus nah Noval ini ibunya yang kerugian, yang stresan. Aduh nanti kalau aku ketahuan sama bapaknya gimana, anak saya bisa dipukul. Udah stres terus. Udah tenang. Udah. Nanti saya gantiin semua makanan yang diambil, saya gantiin. Ibu tenang. Dia stres bu. Dia sampai mau ngamuk sama anaknya. Tapi kebayang nggak bu, kalau dia sampai ngamuk, apa yang didapatkan anak kita? Bukannya dia menyerah bu, trauma bu. Apakah dia akan tidak mengambil lagi? Bukan bu, bisa jadi dia akan mengambil lagi tapi dia nggak akan bicara. Kalau saya bukan itu. Terus saya bilang oke bang, terus gimana? Abang bagaimana cara bertanggung jawab? Karena ada barang orang yang sudah abang minum dan ini haram, masuk sudah ke tubuh abang. Terus saya bilang, iya aku harus bertanggung jawab. Gimana cara bertanggung jawab? Aku harus ganti. Ini udah bisa loh bu, SMP diajak ngobrol. Ini anak ABK loh bu, apalagi anak ibu yang normal. Tapi ibu 6 tahun nih capek. Emang begitu, kalau mau dapat hasil ya capek lah bu. Emang ujung-ujung panen. Kita nanam padi aja bu, ya Allah, ngambil rumputnya, ngasih gemuknya, ngasih airnya, masak nasi aja dibersihin dulu. Apalagi anak gitu loh. Terus saya bilang, terus gimana bang? Iya mama, tapi aku nggak punya uang. Oke, mama akan ganti dulu. Tapi abang biasanya setiap hari dapat berapa uang? Aku punya 5.000. Coba kamu hitung butuh berapa hari mengganti uang mama. Jadi aku bayarin ke sana. Ayo kita datang ke ibunya. Kamu bicara langsung. Itu ngajarin jadi laki-laki. Itu laki-laki itu tanggung jawab. Kamu tuh nanti punya istri, kamu tuh punya anak. Jangan laki-laki awal bulan mau pulang ke rumah, akhir bulan dia ke rumah ibunya karena dia takut sama omelan istrinya. Lah memang istri harus ngomel. Kalau nggak ngomel sakit kepala kita.
cerita ya Bu ya. Oh saya tertolong nih, pagi-pagi udah ngomel sama ibu-ibu di sini. Jadi sama suami udah mulai halo Abi, udah bisa begitu ya. Ngomelnya udah selesai di sini 2 jam nih ya. Oh, kata suami kan istri saya kenapa jadi lembut begini? Udah selesai ngomel tadi di tempat buaya. Nah itu Bu, abis itu oke Bang, hari dia ngabuk, Mama aku uang jajanmu udah kamu belum selesai sama Mama. Oh iya Mama, berapa hari? Bayar. Dia dikasih sama Abinya bayar. Abi ada kerjaan nggak? Ada tuh, cuciin motor Abi. Dia mau nambah gitu loh. Dia tanggung jawab. Tiba-tiba tuh Bu, itu nggak lama anak saya tiba-tiba bawa lele Bu. Dia masak lele. Abang dapat lele dari mana? Banyak banget. Mancing. Abang ke agro. Ya Allah Bang, musim hujan. Mamanya udah panik gitu ya. Enggak, itu mancing deket taman. Aduh, kalau siapa lagi yang diambil? Kan dia gak paham konsep punya orang. Aku diajak temen, ternyata temennya pernah diajak cucu sama yang punya kolam. Lah yang ngajak kan cucunya. Di anak ini pikir mungkin boleh kapan saja, siapa aja. Sudah, abang kita tanya, saya datengin bu rumah itu ibunya. Kata ibu, udah nggak ibu saya tolong banget. Anak saya ajari. Iya ibu, saya kemarin ngambil mancing ikan di kolamnya ibu. Kirain kata temen aku kita boleh mancing aja. Oke, mana bang itu? Belum digoreng tuh bu. Dia bawa pancingnya, ini bu lelenya. Aku bilang, ibu saya izin saya ganti. Saya anggap aja beli lele dari warung gitu. Nggak apa-apa, enggak bu. Saya bilang anak saya harus salah, dia harus tanggung jawab, dia anak laki-laki. Iya baik, abang bayar, abang utang lagi sama mama. Sibuk banyak utang sama emak ya. Bagi saya bu, ini kejadian. Ini adalah pengalaman buat dia di masa depan. Dia tahu ada hak orang. Kenapa anak, punten ya bu, snack punya temannya ataupun punya ibu tuh nggak boleh sembarangan. Salah satu kenapa dia suka gampang ngambil, kadang punten ya punya kita diambil sembarangan dia nggak izin gitu. Atau kita sama anak kita, mentang-mentang kita anak kita, bang, harusnya izin. Abang, mama boleh nggak punya abang minta? Enggak, kan ada juga anak kayak begitu. Oh ya udah kalau enggak nanti abang kalau minta mama nggak dikasih ya. Gitu. Udah gitu kan kayak gitu ya, ngancam gitu. Tapi harus izin bu. Makanya sebenarnya mungkin mudah-mudahan kedepannya di sini juga sama. Saya itu makan snack tuh dikasih keranjang satu-satu bu. Suruh aja bu ayah satu mak bawa keranjang kecil dengan warna yang sama disimpan. Jadi biasanya kalau dari tas tuh dimasukin ke keranjang supaya aja ini hakmu nak. Kan ada yang aku minta nih dari temennya. Kalau konsepnya anak TK tuh nggak boleh minta kan, tapi berbagi. Tapi berbaginya setelah yang kamu makan, dan itu pun tukeran jatuhnya. Bahasanya tuh kayak tukeran gitu lah bun. Aku mau itu gitu, tapi kamu nggak boleh minta. Kamu mau berbagi, iya. Kamu berbagi apa sama teman? Jadi sebenarnya seperti barter gitu. Ya, jangan sampai emaknya nyiapin apa gitu yang makan orang lain kan juga nyesek emaknya ya gitu. Nah itu biasanya saya kasih keranjang itu fungsinya. Ini hakmu, ini hak orang lain. Dan itu dilatihnya di mana? Di usia TK. Jadi ibu kalau mau minta sesuatu izin sama anak kita. Kalau memang itu punya anak kita nih buat adik, terus tiba-tiba adik mama minta ya buat mama. Gak apa-apa dari usia segini. Dia tahu. Nanti dia bilang mama aku ini boleh. Nanti begitu. Makasih ya adik sudah izin sama mama. Itu penting banget tuh. Dan kenapa anak saya tadi bisa sampai komunikasi di usia SMP? Di usia kelas 4 SD dia pernah ngambil uang kakaknya. Saya tanya, abang ambil uang kak Kiki nggak? Enggak. Boleh deh, bang. Sekali lagi ya, mama bicara ya. Abang pernah ambil uang kak Kiki nggak? Enggak. Mama sekali lagi ya. Abang pikirkan, mama nggak marah kalau abang salah, kita perbaiki. Tapi kalau abang bohong, mama marah. Dan dia tetap bilang enggak, langsung. Ini apa? Dompet ada di tas abang. Iya mama. Kenapa? Saya begitu bu. Dia ambil gini bu, gemetar bu. Itu kan kita bisa lah bu acting begitu mah ya. Anggap aja dia meluapkan emosi saat itu gitu. Dan itu terkena sama dia. Dia nangis tuh bu, iya gitu. Ingat ya bang,
Kalau tadi kamu bilang bahwa kamu ngambil, mama akan ajarkan tentang tidak boleh mengambil hak orang. Bagaimana cara izin, tapi kamu bohong sama mama. Mama nggak suka. Mama nggak suka abang berbohong sama mama. Ingat ini dong. Oh, abis itu saya ajak ke bapaknya. Bapaknya disidang juga. Hanya gara-gara bohong, Bu. Dia setelah itu dia nangis, dia tahu ini, abis itu dia minta maaf, saya peluk. Ingat ya nak, besok apapun yang abang lakukan jangan pernah bohong ya sama abang ya. Kamu bicara sama mama. Kalau kamu salah, jadi Bu, kemarin tiba-tiba anak SMP saya, dia pakai motor temennya ke Pinang Ranti dari Bekasi. Padahal saya belum boleh bawa motor. Saya cuma tanya gini, Bang, kemarin ada yang lihat abang ke Pinang Ranti bawa motor. Saya dengan nada begini Bu, padahal panik. Dia langsung, iya mama. Aku gitu loh. Ya Allah Bang. Saya tidak jelaskan kenapa nggak boleh bawa motor, usia abang belum mencukupi bla bla bla. Iya mama. Terus masih mau ngelakuin lagi? Enggak. Walaupun belum tentu nggak melakuin ya Bu. Tapi setidaknya dia dalam otaknya, ibuku akan terima ketika aku salah. Karena Bu, manusia ini kan pasti salah Bu. Kita tuh nggak luput dari dosa. Ibu-ibu yang udah solehah ini emang tahajudnya tiap hari nggak bolong? Saya yakin ada bolongnya selain ayat. Ibu-ibu udah tahu sholat duha, saya yakin kan semuanya sholat duha. Anak kita tahu ini kebaikan, tapi kan nggak semuanya. Dan itu gimana caranya kita bijak, dia ngerasa akan aku salah, ibuku akan tetap terima aku. Yang penting aku nggak bohong, aku jujur. Aku pernah Bu nanganin ustadz yang pelecehan. Ini ustadz yang saya tangani. Ustadznya saya bilang, kamu harus bicara sama bapakmu, kamu harus bicara sama istrimu. Dan disinilah jadinya kamu laki-laki. Jadi laki-laki itu begini Bu. Laki-laki itu ketika istrinya ngeluh tuh bilang, doain ya ayah mudah-mudahan dia sih. Kan kita bukan masalah uangnya ya Bu. Kalau kita kan pasti ya Bu, ngomel tuh udah pasti Bu. Orang stres gitu ya, kebutuhan 20 juta, uang 10 juta kan emak gitu ya, bahasa kasarnya. Gimana cara, tapi gimana ini. Kalau suami yang bertanggung jawab, dia laki banget, dia bilang, doain ya, Abi akan ikhtiar, Abi akan berjuang. Suami saya tuh sering Bu bilang kayak gini, maaf ya Neng, Abi itu belum bisa membahagiakan Neng. Terus aku bilang, tahu nggak Bi, Abi minta maaf gini aja aku udah bahagia. Aku makasih banget Abi ngasih waktu aku, ngizinin aku untuk mengembangkan ilmuku dan sehingga aku dapat uang. Aku makasih ya diizinin. Mungkin bekerja aku bukan buat keluarga, karena keluarga memang tanggung jawab suami dengan gaji UMR-nya yang tanggal 1 ada, tanggal 5 habis gitu ya Bu. Saya tahu banget gitu ya. gitu. So, aku bilang makasih ya, jadi ya apa-apa pengen pergi, pengen jalan-jalan kadang pakai uang nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak diizinin sama Abi, aku nggak bisa apa-apa. Aku bilang, dan itu tuh membuat luar biasa gitu loh Bu. Dan itu kan laki gitu loh Bu. Suamiku boleh lembut, tapi dia laki gitu. Dia tahu bahwa oh iya istrinya yang dia butuhkan ini. Nah itu dari mana? Jadi Bu, kalau kita punya pasangan yang Pak ini gimana? Ya nggak tahu lah. Akhirnya dia stres, kita tahu bagaimana orang tuanya mengasuh dia. Suami saya juga sangat orang yang mau beli mobil aja Bu, mau beli motor, mikirnya panjang gitu ya. Nggak ini, kalau saya tiba-tiba beli aja gitu. Bi, beli ya, gitu tanda tangan. Apa? Mobil gitu. Nah, terus ada uangnya, ada Bi, yang penting Abi ridho gitu. Oh ya, beli rumah di sini aja, bertentangan Bu. Dia bilang, ngapain jauh-jauh bla 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 bla. Aku cuma bilang, aku cuma butuh izin Abi. Tapi setelah beli, saya ngurus enggak Bu. Dia yang ngurus. Abi mau kemana? Mau ke Cileunyi, mau ke Kelapa nggak ngapain? Mau bersih-bersih. Emang ya, saya seneng belinya doang kalau sudah suka merawat. Makanya saya cocok sama suami saya. Dia ragu membeli tapi suka merawat. Walaupun kan saya beli 2 gitu ya, yang satunya nggak terawat juga. Gitu. Kan tadi yang mau Bu Ayah, Bu Ayah bikin PK juga dah di situ. Karena kan hook ya agak besar. Terus yang ketiga, yang kelima, kepercayaan diri lebih menentukan masa depan anak. Anak percaya diri lebih mudah bersosialisasi, lebih berani mengambil peluang, lebih tahan menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Bu, salah satu ngelatih percaya diri itu sebenarnya kayak kita kalau lagi makan di restoran tuh Bu, atau makan di warung gitu, suruh tuh anak kita Bu ngasih uangnya, bayar atau mesen.
Mama aku mau pesannya itu aja apa kayak kentang. Coba abang ke sana. Itu public speaking awal, Bu. Nggak apa-apa. Ya abang tanya, Mbak, aku pesen kentang. Gitu. Kan gitu tuh sama atau kalau zaman dulu ke warung ya, Bu. Kan adik beliin ini ke warung, belinya 2 diapalin, pas dapat ke warung hilang. Pernah, Bu? Ini zaman saya beliin terasi sama cabai rawit sama bawang, terasi cabai rawit bawang, terasi cabai rawit, pas udah ke warung ya gitu ya. Apa ya, balik lagi, mama tadi apa, mama emak saya yang ditulisin gitu, saya ingat banget tuh, nih dibaca gitu. Itu tuh sebenarnya public speaking, Bu, dan itu juga mengolah keberanian. Termasuk tadi berkata tidak. Ketika ada anak kita bermasalah sama temannya, dipukul, coba adik bilang, aku nggak suka. Atau begini, kan Bu, maaf ya Bu, masalah kita kan diwewein nggak masalah ya. Bagi anak tuh masalah besar, Bu. Jadi ibu jangan menyepelekan masalah itu, Bu. Kalau belum selesai, selesaikan. Ada kasus anak TK hanya gara-gara boneka, dia bersepakat mau tukeran, ini boneka hijauku, yang aku yang ini ya, ini udah sepakat. Tiba-tiba yang ini bonekanya ganti sama yang ini nggak mau dong, nggak mau, aku maunya boneka hijau. Itu udah pulang ke rumah, kenapa nangis Bunda? Itu Uma tadi berantem masalah boneka. Balik lagi, Bun, kenapa Uma itu nggak apa, bukan masalah nggak apa-apa bagi ibunya, tapi besar masalahnya buat anak. Balik, Bun, balik. Ibunya nungguin dua-duanya. Bunda diam ya, liatin cara saya nanganin. Siap, Bunda nih. Kenapa? Iya, aku kan udah janji Yumna mau ngasih yang warna hijau, tapi Yumna tiba-tiba ngasih warna putih. Aku nggak mau. Terus aku, nggak apa-apa, aku nggak mau yang hijau, buat aku aja. Dia berubah tuh pikirannya. Padahal nih anak harus belajar, ketika kamu janji ya harus sesuai. Ini kan sepele terlihat ya, padahal besar buat masa depannya. Saya bilang, maaf, sekarang tanya, hadiah mau sama yang putih? Enggak. Oke, ambil lagi yang punya hadiah. Diambil dong, diambil, dia pulang, nangis dong yang Yumna anak. Wow, dia nangis. Oke, kalau Yumna sedih, nah Yumna boleh nangis. Dia nangis tuh. Dia nangis, saya tungguin aja nangisnya. Ibunya begini, ya Allah masih lama Bunda, masih. Tapi ini kalau nggak selesai, ini puncak nanti jadi masa depan. Dia nggak akan komitmen ketika dia bicara. Dia ketika menikah sama suaminya tidak menyenangkan, dia akan minta cerai, Bun. Waduh, serem juga ya Bun. Ya, hanya gara-gara ini. Tahan, Bun. Gitu. Udah Kak, selesai nangisnya. Udah. Jadi gimana Nak? Kakak tadi dari awal sudah bicara mau ngasih yang hijau, tiba-tiba kakak berubah. Nah orang lain belum tentu memang sama, karena orang lain hadiah sukanya dengan warna yang hijau. Jadi gimana sekarang? Ya udah, aku pulang aja. Baik, ini tapi yang putih ini udah jadinya kotor. Ya udah, mau dicuci di rumah sama kakak atau sama Uma? Coba Bu, kita berperan tuh sama Uma Nemeng aja. Uma bilang, aduh Mak nggak apa-apa Bu, ntar ada mesin cuci, aman-aman gitu. Ya, besok ditemu ya yang putih. Udah tuh Bu. Dan besoknya lagi ternyata aku tukeran Uma, oh ya, tapi sama yang punya hijau aku suka gitu, tapi aku komitmen dengan ini gitu loh Bu. Ini kan masalah yang terlihat sederhana. Jadi Bu kalau punya masalah, anak saya tuh tiba-tiba kemarin dipukul tuh Bu sama temennya, pak ditampar. Wah, orang mengira saya ngedatengin anaknya mau marahin, bukan Bu. Saya bilang, Mama tadi aku ditampar. Aku lagi diem Bang, nggak mungkin Bang, orang tiba-tiba diem abang ditampar, udah nggak mungkin banget. Ayo kita selesaikan masalahnya, ayo. Aku tanya, Bu tahu nggak anak ini di mana rumah? Di belakang. Ternyata anak ini sebenarnya kelas 5, tapi bodyguardnya 6 anak remaja, 6 orang. Kebayang nggak Bu kalau anak saya nggak selesai, ini anak saya akan dipukulin di luar saya, bener nggak? Saya bilang, ada tuh 6 orang, nggak apa-apa, sini Uma, sini Uma, kemarin kamu lagi ada masalah ya sama Ahmad? Iya Bu, minta maaf. Sebentar Nak, jangan minta maaf dulu, kan harus jelas ya masalahnya. Kenapa kamu mukul? Iya Uma, aku tahu kemarin Ahmad nantangin aku di IG, dia bilang apa lu berani lu gitu, anak aku udah gitu. Aku tanya, iya Bang, abang bilang begitu? Iya Mama, aku bilang begitu. Nah kita tanya, kamu suka nggak Nak, nyaman nggak dibilangin gitu sama Ahmad? Enggak. Oke, nih denger ya Ahmad, berarti temanmu tuh tidak nyaman ketika kamu tantang begitu.
Iya, kamu gimana Mat? Nyaman ya kalau tidak? Enggak juga. Orang yang hebat tuh bukan yang bisa nantang dan mukul bang. Nah kamu nanti bisa nggak bilang sama Ahmad, Ahmad, aku nggak suka ditantang-tantangin, dia harus lagi mukul ya? Iya. Jadi gimana? Ahmad gimana? Aku minta maaf ya. Yang ini pun aku juga bilang selesai bu. Dan saya terkenal di lingkungan saya kalau anak saya bermasalah sama tetangga, biarin aja sama omah neneng aja. Karena saya menganggap yang bermasalah sama anak saya adalah anak saya, temannya anak saya juga. Dan ibu-ibu di sana tuh awalnya tuh bapak-bapaknya yang suka diem gitu ya, yang takut anak saya dimarahin. Enggak, saya samperin sama bapak-bapaknya sekalian, ayah izin ya, depan bapaknya saya nyelesain masalah. Ayah makasih ya, ya udah nanti besok bermain lagi ya, karena kan anak kita pasti main lagi. Yang ada emak gitu, itu tuh anak itu tuh sebel banget. Kamu ya, Allahu Akbar, tuh emaknya kurang piknik, kalau kurang duit gitu ya, kan ketahuan. Saya tuh kadang bu ngajak anak ke mall aja, waktu anak saya usia 3 tahun, itu ada ibu anak-anak kinestetik gimana sih bu, anak hiperaktif, duduknya yang 5 detik, jukir balik kan di mall ya bu. Terus ada ibu-ibu, bu, itu tolong dong jagain anaknya. Anak saya bingung tuh sama ibu-ibu kayak begitu. Saya gini, Mama itu kok marah-marah ibu itu? Iya, ibunya kurang piknik bang. Aku gituin sama anak saya. Jadi anak saya tuh, tapi ini rahasia kita berdua ya bang. Jadi dia kalau ngelihat marah-marah, termasuk emaknya, Mama kurang piknik ya? Iya bang, Abi suruh ngajak Mama piknik. Karena itu dari usia 3 tahun bu. Jadi saya nggak mau anak saya terkontaminasi sama ibu-ibu nggak jelas itu. Ibu-ibunya langsung, apa sih? Bu macam-macam ya, saya habisin juga. Bu nggak tahu, ini saya wusu sama pesilat kalau bisa. Bu saya 5 preman, saya biasa di nongkrong di Kalijodo, saya biasa di Kampung Pinang Ranti, biasa ketemu sama preman yang bahasa cintanya dengan rokok. Ibu satu begini, apa mau saya jalur hukum? Saya punya pengacara pribadi kan, bahasa kasar begitu ya. Terus saya nggak mau ngancurin anak saya cuma berbisik aja, kita senyum. Oke bang, abang masih mau lompat ya? Oke. Gitu. Anak saya nangis tantrum di mall, orang pada ngeliatin, kalau anak saya lagi saya teranganin. Karena saya udah bilang, abang kita mau ke mall, mama mau belanja ini, abang nggak jajan. Iya, tiba-tiba di tengah jalan ngamuk ya bu. Kalau ngamuk kita kasih, insya Allah anak kita kalau minta ngamuk bu. Jadi ibu jangan gini, mama aku mau jajan, enggak, giliran udah nangis dikasih. Nah itu yang nggak boleh bu. Jadi dalam otaknya dia bilang, oh kalau minta sesuatu sama mama harus ngamuk, harus nangis. Mendingan ini enggak bang. Jadi saya waktu itu sampai ke mall saya 3 kali bu, hanya menyelesaikan masalah itu. Oke dia tantrum, dia ngamuk, oke bang kita pulang. Mama nggak jadi belanja, kita pulang. Abang sit di rumah sama emak, mama berangkat. Saya berangkat lagi bu ke mall. Dan anak saya tantrum, enggak aku janji enggak. Tadi kita sudah sepakat, abang sudah melanggar ya usia 3 tahun. Abang silahkan sama emak, mama langsung belanja. Besoknya lagi saya ke mall lagi bu, hanya mau nyelesain ini, abang mama mau ke mall, kita udah sepakat. Iya mama, oke abang nggak beli apa-apa karena kita mau belanja ini aja. Iya, saya datang ke mall. Terus anak saya ngeliatin balon yang kemarin itu loh bu, yang harganya 10.000 tuh, yang saya nggak bisa dan dia nangis tantrum, dia ngeliatin aja. Lewat, ya Allah bu 10.000 gitu ya bu. Ini bukan masalah 10.000-nya. Ini masalahnya lagi kecil, kamu minta balon 10.000, udah SMA kamu minta motor, mending kalau emaknya punya. Kalau enggak, dia ngamuk-ngamuk, emaknya stres gitu loh bu. Ini cikal bakal di mana? Usia PAUD. Habis itu dia lihat, habis itu saya beliin, mama kok mama beliin balon, ini hadiah buat abang, makasih ya, abang udah kerja sama mama, abang udah sepakat. Ini 3 tahun loh. Ini sekarang dia bilang, mama, aku mau beli itu, mama punya uang nggak? Ada bang uang, tapi bukan buat beli itu. Ya mama, ayo dong mama. Ini juga nggak bilang, nggak bisa, nggak punya uang, nggak boleh juga bohong bu, orang ada. Nggak bang, ini mama buat bayar kuliah bang. Abang tahu 15 juta mama bang. Mama nabung bang. Oh mama nih lo ngapain kuliah bang? Orang itu semakin berilmu nih dia akan bijak. Abang tuh harus lebih dari mama. Mama udah sampai doktor, kalau bisa abang bisa sampai profesor. Tapi bukan itu yang buat mama. Yang penting abang taat sama Allah, mau jadi apapun. Saya bilang gitu tuh anak saya. Iya ya mama, iya. Iya bu ya. Terus yang berikutnya, yang ke-6,
Peran orang tua, pendamping bukan hakim. Dampingi proses bukan hanya menuntut hasil. Tanyakan apa yang kamu pelajari, bukan hanya dapat nilai berapa. Jadi tempat pulang bukan sumber ketakutan. Jadi Bu, kalau anaknya belum bisa baca, sebenarnya kalau bisa baca tuh yang penting banyak dibacain Bu. Saya bilang kebayang gak Bu, saya ngajarin Iqra dari TK, dia baru bisa Iqra 3 kelas 6. Tiap hari ngajarin, tiap hari. Anak saya ajarin baca tiap hari kelas 6, baru bisa baca, itu pun terbata-bata. Kebayang gak butuh hinaan tetangga, masa ibu Neneng kan ibu kepala sekolah yayasan ahli, anaknya gak bisa baca. Ya gak apa-apa, orang dari Allahnya begitu. Kecuali kalau saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngedampingi. Kan ngajarin, punten ya Bu, anak TK tuh kalau bisa jangan dikasih buku garis-garis kecuali TKB. Itu pun kalau sudah 3 bulan mau SD. Karena menulis di garis itu berat buat anak-anak Bu. Habis itu dihapus lagi. Bu, salah tuh boleh Bu. Karena anak-anak motoriknya beda-beda. Bisa jadi dia huruf A-nya segini Bu, kertas segini, nulis nama Zahra, J 1 lembar itu Zahra doang. Ada J-nya di atas, R-nya di bawah. Karena dia motoriknya belum selesai. Kalau ibu mau sampai rapi, selesaiin di motorik itu Bu. 1 di tangan, di sini di jari, 2 di sini di pergelangan, 3 di otot. Otot tuh menggelantung Bu. Jadi ibu kalau anaknya pengen tahan menulis, sering ngegelantung. Jadi kalau anak suka ngegelantung tuh nanti di otot ininya kuat megang pensilnya. Kalau di motorik halus tuh ya tadi ini gitu nyobek terus ngeremas, atau mamahnya lagi buat donat tuh Bu, digulung-gulung itu tuh Bu. Nah kalau di pergelangan ini biasanya yang begini Bu, ngocok. Atau mindahin air, saya tuh kalau Montessori ya Bu, itu mindahin air dari mangkok ke mangkok. Ini sebenarnya buat menulis. Jadi ngambil air nih pakai sendok sampai habis. Atau nanti naik dari air beras, dari beras jagung. Nah ini otot di sini. Itu bisa, cuman mindahin tuh. Dan itu jangan dikomentari kalau lagi bekerja. Biasanya mama nggak tahu. Ya Allah, Adek pinter banget. Udah Bu, kalau lagi kerja diem. Anak gini, jadi kasih contoh dulu. Contohnya, Ade ini cara mainnya begini ya. Ini Ade memindahkan air dari mangkok ke mangkok ini. Nanti Ade pakai sendok ini. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas kerja, pas nyontohin ibu jangan ngomong. Itu ngelatih fokus. Jadi kalau anak ibu nggak fokus, ini harus stimulannya. Begini. Mama. Ini selesai dulu. Ini kalau di terapi, kalau anaknya bermasalah bisa membantu. Udah selesai, ada yang mau coba ya? Dibalikin lagi sama bunda. Ayo. Berasan kita ngamuk ya, anak main air ngamuk, main beras ngamuk. Aku bingung Bu, anak-anak kita tuh main apa? Itu main handphone deh, biar mama nggak pusing, rumah bersih. Habis itu anaknya bermasalah SMP, mamanya pusing lagi. Jadi pusingnya ibu mau kapan? Mau pusing sekarang apa pusing depan? Oh saya mending ngabisin dah sampai saya SD, SMP saya udah tenang. Anak saya kelas 4 SD itu saya udah nggak nyuci baju anak saya Bu. Anak ABK udah nyuci baju sendiri. Apalagi sekarang rapihin tempat tidur tuh dari TK Bu. Dari usia playgroup targetnya bantal doang, usia TK bantal sama selimut, usia TKB sudah mulai bisa, nanti SD rapi ranjangnya. Itu Bu bertahap. Ibu jangan berpikir anak TK sholat yang harus husu ya Bu. Anak TK itu sholatnya sujud sama assalamualaikum doang, nggak apa-apa. Yang penting targetnya 5 waktunya. Adek udah sholat belum? Udah, wudunya muka doang sama kaki. Oh ya makasih ya Adek gitu. Tapi bulan-bulan Adek wudunya udah hafal. Iya Mama. Tapi tadi Adek enggak, aku udah wudu gitu. Ya Mama, itu prosesnya. Ntar sholatnya sujud, assalamualaikum. Adek udah sholat? Udah tadi. Oke. Karena targetnya 5 waktu aja. Adek azan. Anak saya tuh dari kecil udah biasa ke masjid, cuman ada kesalahan saya karena ke masjid itu harus ke jalan besar ya Bu, saya khawatir. Jadi ke musola sampai besar Bu. Bah, kok nggak ke masjid? Ke musola aja lah Mama, gitu omongan saya Bu. Saya karena dulu kan takut ya Bu, khawatir. Saya dari usia 3 tahun udah ngelatih dia ke masjid karena anak laki-laki.
Dan waktu 3 tahun itu kan suka muter-muter ya Bu, itu berjuang selama 1 tahun berjamaah dari sholat subuh minimal. Jadi saya sama suami saya sholat subuh di masjid. Jadi pas suami saya sholat berjamaah kan nggak boleh ganggu orang juga. Saya nungguin anak saya. Nanti rakaat terakhir ketika suami saya mau salam, saya takbir supaya saya dapat jamaahnya. Suami saya jagain anak saya. Selama 1 tahun saya begitu Bu. Tiap hari saya datang nganterin karena saya bilang, kata suamiku, udah dia masih kecil, disuruh karena masih kecil, dan anak laki-laki punya hak diajarkan sholat di masjid. Kalau hari ini kita nggak ajarin, Allah akan tanya, kenapa anakmu laki-laki nggak sholat di masjid? Abi yang akan ditanya sama Allah, mau jawab apa sama Allah? Aku udah nyuruh, tapi nyuruhnya pas SMP. Nyuruh tuh dari prosesnya yang panjang. Jadi pas usia SD tuh dia azan udah nggak ini gitu Bu, kayak abang sih, jadi capek banget Bu kayak begitu. Saya kelas 4 udah, bang azan iya mah, udah tuh sholat tuh. Nyuci udah enggak, saya nggak mau nyuciin, enak aja saya nyuciin baju dia. Itu udah kelas 4 SD. Bang, aku mama nyucinya nanti aja hari Sabtu. Banyak nih bang, pilihannya begitu. Ya udah, dia nyuci Bu, jemuran penuh punya dia semua pas hari Minggu. Ya sudah pilihan dia. Terus tiba-tiba, mama aku nggak disetrika, dilipat aja. Risiko ya bang, tapi mama malu kalau ngajak abang dalam kondisi nggak rapi ya. Jadi kalau pergi sama mama, abang harus nyetrika dulu ya. Saya ajarin juga Bu cara nyetrika anak laki. Manfaatnya buat apa? Ya buat dia lah Bu. Kalau Allah takdirkan kaya, tapi kan tetap aja harus berjuang. Mama, ini rumah mama buat aku enggak. Mama kalau mau meninggal diinfakin ya rumah bang. Kamu carilah, mama kasih ilmu buat kamu. Mama beli 2, 1 buat Abi, 1 buat mama. Kalau Abi nanti mama meninggal duluan, Abi menikah lagi gitu lah. Terus sama gitu, kata aku enggak, aku nggak nikah lagi Bi, nggak boleh enggak. Kalau mama, rumah mama ini tolong diinfakkan. Aku bilang gitu sama anak saya. Terus abang mana? Abang berjuang lah. Mama kasih ilmu abang. Abang berusaha. Masak pagi-pagi dia mau sarapan, masak telur, masak lah. Iya, tapi kata anak saya tuh telur terenak masakan mama tuh ya telur mama, karena saya bisanya masak telur. Terus yang ketujuh, setiap anak sedang berproses bukan berlomba. Tidak semua anak tumbuh cepat di waktu yang sama, fokus pada perkembangan bukan perbandingan. Tuh, temen kamu udah berani tuh. Maksudnya memotivasi, tapi sebenarnya ibu sedang membandingkan. Ibu contohnya gini, suami kita, mah tuh tetangga ya udah cantik, itu pinter masak gitu ya. Terus ini banget rumahnya bersih banget, kesel nggak? Mungkin maksud suami saya memotivasi kita, kata kita ya udah kawin aja sama tetangga, kan gitu Bu. Beda nggak kalau kalimatnya, mah ini ayah tuh seneng banget ya mah kalau yang ininya bersih gitu mah, gimana ya mah caranya? Itu kan beda. Oh yaudah ntar maaf mama, itu dia besok diberesin deh. Begitu juga anak kita, adik mau tampil ke depan nggak? Enggak, aku malu. Apa yang bikin adek malu? Aku diliatin orang. Iya sih, mama juga kalau diliatin orang suka malu. Tapi kalau tidak melakukan kesalahan, sebenarnya nggak usah malu. Nanti adek mau ditemenin. Jadi Bu, kalau ada acara panggung, terus ada 4 anak, terus 1 anak di pojokan. Tampilnya nggak penting Bu. Yang paling penting nih yang 3 anak nih nyamperin. Gurunya bilang gini, teman-teman kan 4 orang ya, tapi ada teman kita di sana yang nggak mau karena malu. Gimana ya? Ya udah diajak. Bu, foto tuh bukan yang lagi gonjreng ini foto anak saya, bukan begitu Bu. Tapi dia belajar berempati, dia nyamperin. Ayo, nggak apa-apa. Enggak, aku malu. Kita lagi ngelatih. Jadi gimana nih nak? Kamu mau masih tetap tampil? Ini butuh waktu, ibu-ibu nungguin menyelesaikan masalah. Tapi ini yang mahal. Terus gimana Nina? Aku nggak mau. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Aku boleh nggak? Aku tetap tampil aja, izin. Itu nggak apa-apa. Akhirnya dia tampil yang 3 nih. Tapi ada juga Bu kasus. Ya udah kita tampilnya deket kamu aja. Ibu tahu itu di panggung di pojok Bu tampilnya. Dan saya cuma bilang ini, Bu makasih ya sudah punya anak seperti ini yang empatinya luar biasa, dan ini apresiasi buat anak ibu. Makasih ibu. Saya sebutin deh ibunya. Saya nggak tahu bagaimana cara ibunya melatih. Saya nggak mungkin anak PK seperti ini kalau nggak lahir dari ibu yang luar biasa. Saya bilang tepuk tangan buat ibu. Sampai saya gituin.
Saya kemarin ajak anak SD saya ke museum Bu, itu anak SD saya itu nggak pernah bawa bis langsung ke tempat tuh, enggak Bu. Itu saya naik busway campur sama umum. Anak kelas 4, 5 SD saya cek, kan ada tiba-tiba ibu-ibu, itu anak-anak kelas SD saya dia langsung berdiri, ibu silakan, dia begini Bu gelantungan. Kalau anak kelas 1 beda lagi, abang itu ada temennya mau duduk boleh nggak? Nggak boleh, ini punya aku. Memang fasenya kelas 1, 2 SD percaya diri, fasenya egois, nggak apa-apa, dia berani menyatakan aku nggak mau, aku hargai itu. Tapi anak kelas 4, 5 SD saya pegang pundaknya, wah makasih ya abang udah berempati tadi sama ibu-ibu. Iya Uma, kebayang nggak Bu laki-lakiannya begini? Iya, dan saya sedih banget naik kereta, ada ibu-ibu, ada anak muda, kita lagi padat ya, nggak ada tuh Bu yang berdiri ngelihat anak-anak kecil lah pada berdiri di kereta. Saya bilang nih, ya Allah nak, ini ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, nggak ada yang berdiri. Saya punya harapan 10 tahun lagi murid saya tidak akan seperti ini. Kan banyak ya Bu sekarang yang udah nggak berempati, banyak. Udah nggak peduli sama lingkungan, banyak Bu. Saya bilang sama orang tua murid saya, Bunda, Ayah, hari ini kita nggak bisa nyalahin pemerintah. Saya nggak bisa merubah, saya bukan pejabat. Tapi apa yang bisa saya lakukan dimulai dari anak-anak saya. Makasih ibu dan ayah yang sudah mendampingi. Makasih sudah membuat anak-anak saya menjadi punya empati. Saya melihat ada anak kelas 4 SD, dia berdiri dari daerah perambutan sampai museum, dari sampai Monas, dia berdiri hanya merelakan kursinya untuk ibu-ibu. Kelas 6 level ini luar biasa. Kelas 6 udah begitu, kelas 4 udah begitu. Dan saya juga makasih buat ada orang tua murid yang kelas 1, ketika saya bilang, dia bilang nggak boleh, ini punya aku. Makasih ibu. Berarti anak kelas 1 ini dia punya prinsip, dia berani menyampaikan aku nggak mau. Memang fasenya membangun empati, membangun peduli itu nggak ujug-ujug, prosesnya panjang banget. Bagaimana ibunya dan bapaknya. Jadi Bu, nilai ataupun jadi ibu kalau melihat oh anak saya belum bisa, apa yang bisa saya bantu di anak saya, fokusnya di mana? Di prosesnya, di usahanya. Aku nggak bisa hafalan, nggak hafal apa, ayo nak sama Bunda. Ketika dia nggak mampu pun, tahu nggak Kak, Bunda makasih karena abang tiap hari sudah berlatih. Kalaupun tadi abang nggak bisa, nggak apa-apa karena abang sudah berlatih. Bunda bangga abang sudah berlatih. Jadi bukan nilainya, usahanya Bu. Mama, aku ganteng, Bang. Paling ganteng satu Abi. Gitu. Yang kedua Abang. Tapi bagi Mama, ganteng fisik itu betul Bang, Mama bangga, senang. Tapi yang paling utama, Abang tuh sholat 5 waktu. Jadi jangan jauh-jauh ya Bu, yang soleh dan soleh. Nggak jelas Bu, soleh apa Bu? Apa Bu? Nah, anak kecil nggak ngerti Bu. Soleh apa? Ayo anak soleh, bapaknya soleh. Nah jadi ibu harus jelas, Masya Allah anak soleh ibu yang sudah mau bantuin ibu masak, yang mau bantuin ibu nyapu. Bu, kalau anak kita berantem, biasanya reaksi pas berantem apa pas bayan? Pas berantem, pas kakaknya mukul adenya langsung astagfirullahaladzim kakak. Tapi giliran adenya main jarang, Masya Allah adek sama kakak lagi sayang ya, itu jarang. Akhirnya anak kita, besok aku pentungin adekku biar aku perhatian sama aku. Nah jadi tergantung reaksi kita. Itu saja ya Bu, terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi apa yang saya sampaikan. Nanti kalau selanjutnya ada yang bertanya, terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya Teh Neneng hari ini, atas sharingnya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Gimana ibu-ibu? Ada. Minum dulu. Seru ya, ternyata di sini banyak hal yang ternyata kita pernah salah, banyak salah sama anak-anak. Termasuk saya, 4 anak dengan berbeda-beda karakter. Makanya kita sebagai ibu, sebagai orang tua jangan pernah berhenti untuk terus belajar dengan proses anak-anak.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh iya, Guru boleh, Bu Guru? Tanya nih mau tanya dong. Boleh. Kalau misalnya tadi kan peran ayah parents itu sangat penting. Kalau ayahnya tidak ada, yatim atau mungkin divorce, itu gimana? Nah, ini beda ya Bu. Saya juga usia TK kan sudah usia 3 tahun ya. Saya meninggal bapak saya. Makanya saya agak tomboy. Karena setelah meninggal tuh saya nggak punya sosok lagi. Kakek saya meninggal juga. Mama dan keluarga saya semuanya perempuan. Jadi pengasuhan murni perempuan. Kalau Rasulullah ketika meninggal ayahnya hadir kakeknya. Ketika kakeknya nggak ada pamannya. Makanya Rasulullah itu kan nggak padril saya. Beliau tuh laki banget bahasa kasarnya, memang paling sempurna. Tapi hadir gitu. Nah, gimana kalau yang meninggal? Salah satu yang membantu Bu, saya tuh ngerasa mama saya mungkin nggak paham parenting gitu zaman dulu. Tapi mama saya tuh sering menceritakan tentang bapak saya. Nah ini kan juga membantu. Mama saya tuh selalu bilang, iya bapak Neng tuh dulu miskin, tapi kalau sekolah tuh selalu juara terus berani. Bapak Neng tuh kalau ngelihat orang yang susah, itu kadang ada orang yang lagi mencari kerja gitu di Bandung, itu sama bapak saya tuh suka dikasih makan, dikasih uang, dikasih ongkos katanya. Padahal nggak kenal. Kebaikan bapak tuh sering diceritakan sama saya. Dan itu ternyata secara tidak sadar, itu saya mau melakukan itu Bu. Sampai di rumah itu banyak banget orang-orang yang kadang dari luar kota hidupnya di rumah saya. Dan sampai ada satu orang dia berpikir di Teh Neneng baik begini, padahal kemarin cuma sekali gitu ya Bu. Sampai nanya sama suami saya, Bapak emang sering ada yang kesini? Sering, banyak, lewat Kalimantan loh gitu. Oh, aku bilang, Kang, gak usah GR deh, aku mau bayar sama siapa aja, bukan makan doang kalau gitu. Oh gitu ya, cuman gak usah diminta, saya gak suka kalau diminta. Jadi kalau aku mau ngasih, aku ngasih, tapi aku gak suka diminta kan. Oh gitu ya, sampai digituin. Dan itu dapat dari mana? Dari bahasa ibu. Bagaimana Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim kan pergi ya Bu, ditinggalkan Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Tapi ketika bapaknya pulang, apakah Nabi Ismail bilang begini? Kamu kemana aja selama ini? Kan gak gitu. Kebayang nggak Nabi Ibrahim datang dengan membawa perintah Allah yang menyuruh anaknya untuk disembelih. Kalau kita udah nggak diurusi tiba-tiba disembelih, apa nggak ngamuk tuh emak sama anaknya? Tapi enggak, apa kata Nabi Ismail? Ya wahai ayahku, kalau ini perintah Allah maka lakukanlah. Setan datang ke istrinya, coba kamu ya udah lama nggak punya anak, kamu ngurusin sendiri, tiba-tiba disuruh disembelih. Apa kata teorinya? Kalau ini perintah Allah maka lakukannya. Kenapa Nabi Ismail begitu? Salah satunya bagaimana seorang ibu memberikan tahu tentang pasangannya kepada anaknya. Nah, ayahmu begini karena Allah yang menyuruh, karena akidah yang dia bahas. Dan itu pun kalau ayahnya meninggal, kan kalau meninggal itu memori itu yang indah semua ya Bu. Nah itu semua yang indah-indah. Dan itu yang akan kita ceritakan. Ibu nggak boleh sih, adek tahu nggak? Ayah tuh dulu bilang adek tuh nanti kalau sudah besar, kata ayah adek tuh akan rajin sholat. Adek itu mungkin dari kecil tuh terus aja diomongin, itu nempel Bu. Maaf, terkenal bapak saya tuh ahli sedekah Bu. Dan itu sangat nempel sama saya. Itu satu. Kedua, kalau divorce bagaimana? Nah Bu, terlepas apapun, kecewa, kalau divorce kan rata-rata kecewa ya Bu. Kesel, apalagi bapaknya nggak tanggung jawab, dilepasin begitu saja. Tapi gini ya Bu, jangan biarkan anak kita durhaka terhadap orang tua. Urusan bapaknya tidak ngurusin anak kita, urusan bapaknya nggak tanggung jawab sama ada, biar itu urusan sama Allah. Saya belajar dari mana? Belajar dari mama saya kepada bapak tiri saya. Saya punya bapak tiri, tapi sudah agak besar. Itu bapak tiri saya tuh dulu, saya dulu pernah izin sama bapak tiri, dan alhamdulillah dalam kondisi di hari terakhirnya dalam kondisi baik. Dia bilang gini, bapak tiri saya tuh kadang nggak ngasih nafkah, nggak ini. Tapi saya lihat mama tuh mengabdi banget ketika bapak tiri datang. Saya tanya, mama kenapa? Mama masih baik.
Kata mama gini, seburuk-buruknya dia adalah suami mama. Seburuk-buruknya dia adalah bapak tiri kamu. Sampai saya sudah besar, Bu, saya punya kerjaan orang pertama yang saya kasih. Saya bukan hanya buat ibu saya, tapi saya ngasih juga buat bapak saya. Dan itu ajaran siapa? Ibu saya. Akhirnya sampai hari ini saya orang yang sangat mudah memaafkan orang. Saya ada yang udah ngejolimin saya, Bu, orang lain masih ngamuk, suami saya masih marah, saya ini udah maafin. Saya bilang, urusan dia jahat sama saya, urusan dia sama Allah. Tapi saya sudah maafin. Kalaupun saya tidak mau ketemu, bukan berarti saya nggak maafin. Udahlah, anggap aja kita biasa aja. Dan tetap baik-baik aja. Nah itu. Jadi, kalaupun ini, mama tapi ayah kan nggak ngasih nafkah. Iya bang, doakan ya ayah. Mungkin memang ayah seperti itu nggak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah memaafkan bapaknya. Mama pun masih tetap baik. Nanti anak ini akan baik sama bapaknya padahal tidak peduli. Berarti kita berhasil menghebatkan anak kita. Karena apa? Akidah yang kita bangun. Apa karena urusan dia tidak baik dengan Allah. Dia tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah Allah kasih rezeki lewat mama. Mama bisa berjuang sampai hari ini, bisa menghidupi kamu. Alhamdulillah. Nah, mungkin karena keluasan kita, walaupun kecewanya luar biasa. Maaf ya, apalagi ya kasusnya selingkuh gitu ya Bu. Pergi kan itu nggak mudah. Itu kan nggak mudah bagi kita. Tapi itu adalah karena gini. Kita marah bapaknya nggak soleh, tapi saya nggak mau anak saya nggak soleh. Saya mau anak saya soleh. Mama, tapi aku benci sama ayah. Jangan sampai kebencianmu merubah ketaatanmu. Mama juga kecewa banget sama ayah. Marah, kecewa, kesel. Apalagi kondisi mama akhirnya harus berjuang sendiri. Harusnya kamu diurusin sama mama, tapi harus kerja mama ke orang. Ini berat buat mama. Tapi Allah pasti ngasih yang terbaik. Selama ada Allah kan. Saya punya teman Bu, itu anak maaf Bu, itu dia sampai nggak bisa makan 2 hari. Ketika anaknya lapar, dia bilang, Umi, aku lapar. Iya, di rice cooker ada nggak? Nggak ada apa-apa Umi. Sini nak, ambil air minum. Kita hafalin Quran. Memenuhi kebutuhan perutnya ngapalin Quran Bu. Anak 3 tahun udah 3 juz. Saya nggak tahu Bu, tuh teman saya begitu. Saya bilang gini, Neng, kamu kok nggak ngomong sih? Nggak apa-apa teh, doain aja. Cuma kalau udah 2 hari, kadang saya sudah nggak kuat. Soalnya kerja Bu, dia jualan, tapi kan rezeki setiap orang. Saya bilang, tahu nggak Neng? Aku yakin suatu hari anakmu ini akan menjadi orang hebat. Dari kecil dia menghafal Quran karena lapar. Dari kecil dia minum hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Saya bilang, saya yakin dia akan jadi ulama besar. Karena banyak ulama-ulama yang lahir dari orang kaya. Ya tapi ininya tidak dengan ini dan ininya. Anakmu, dia belajar Quran dari ibunya. Dia belajar dihebatkan dari ibunya. Dia tahu susahnya hidup tapi dia tidak mencuri. Dia tetap jujur, dia tetap berusaha. Dan dia bisa menahan laparnya 2 hari. Bu, sedih gak seorang ibu, anak ibu umur 3 tahun gak makan 2 hari? Apa enggak? Dan saya belajar, saya bilang, makasih ya, dan aku menjadi bagian dari kamu. Aku bisa bantu sebesar apa-apa Teteh. Biasanya dia nggak pernah minta Bu, dia cuma Teteh apa kabar, bisa gitu dong. Sehat Neng, di mana? Sehat. Oh iya, aku mau ngirim ya sama anak-anak. Sampai anak-anaknya tuh mau gambarin sama aku, ini gambar rumah nenek. Aku bilang, makasih ya, mudah-mudahan aku menjadi bagian ulama di masa depan dan aku ada di dalamnya. Kasih ya Teh, dia nggak pernah minta Bu. Saya bilang, Masya Allah, sehebat itu. Maksudnya Bu, setiap yang Allah kasih ini adalah anugerah, nggak ada takdir buruk tuh, nggak ada. Semua terbaik yang Allah kasih sama kita kalau kita mau berbaik sangka sama Allah. Anak kita mau dikasih yang ABK, anak kita mau dikasih yang bandel. Itu cara Allah ngajarin kita supaya apa? Supaya belajar. Yang tidak boleh berhenti adalah belajar. Makanya saya bilang, Teh ini umur 45 masih belajar aja. Karena buat saya kalau nggak belajar itu saya pusing Bu. Saya pusing. Makanya pas ketemu sama beberapa profesor, ternyata dia lebih parah lagi belajarnya. Cuma kalau saya belajar bukan hanya di dunia sekolah, tapi belajar di dunia kehidupan. Itu ya, mungkin begitu ya Teh Ayah. Ya, kalau ada lagi kayak sangat
Assalamualaikum. Saya punya anak kelas 3 SD laki-laki. Kayaknya itu anaknya melankolis. Jadi tuh kadang saya bingung ngadepinnya tuh kayak gimana gitu. Mamanya melankolis. Pertama gini Bu, ya. Satu, itu kan takdir dari Allah, termasuk Bunda. Kenapa Bunda mau bicara aja Bunda langsung nangis? Karena Bunda pun sangat peka sama sesuatu. Yang kalau boleh saran satu, kasih ruang Bu. Kadang kan gini, kamu nak laki, salah nangis Bu. Laki itu boleh nangis Bu. Umar bin Khattab segagah itu ketika di waktu malam dia nangis. Suami saya sama Bu. Suami saya. Jadi kalau saya dulu susah nangis, suami saya sering gampang nangis gitu. Kan terbalik gitu. Dan saya bilang saya peluk dia gitu. Suami saya nggak apa-apa, tapi kalau butuh. Tapi itu di tahun-tahun awal. Setelah saya membantu dia menyelesaikan urusan masa lalunya, masa kecilnya sudah banyak berubah. Dia udah nggak bisa nangis, dia udah bisa ngebunuh tikus. Saya nggak tega. Saya gagah doang Bu. Saya bunuh cicak aja saya nggak tega. Gitu. Kalau suami saya bunuh tikus, Abi mukanya datar begitu bunuh tikus. Kadang dulu sangat melo banget. Pertama gini Bu, emosi itu salah satunya ada sedih, ada marah, ada bahagia, ada jijik. Nah itu usia TK harus kasih ruang. Kalau TK-nya sudah terlewat, munculnya dia tetap kasih ruang. Contoh, ada anak TK saya, dia datang ke sekolah, dia nanya begini, Uma aku kesini yang pertama bukan? Terus saya bilang, bukan nak, kamu yang kedua. Apa yang dia lakukan? Dia nangis 1 jam nangis. Padahal cuma itu doang. Dia nangis dan di rumahnya dia sering dibully dan bapaknya sampai pusing, dikit-dikit nangis sampai masukin kamar. Kebayang gak Bu? Allah udah kasih kelembutan buat anak ini. Ini bukan sebuah kesalahan, tapi sudah dipangkas. Akhirnya nanti tumbuh anaknya keras. Apa yang dilakukan sama saya? Dia nangis, saya udah selesai, dia nangis, dia ngamuk, udah dia padahal cuma itu kan. Ayo udah selesai, sudah abang sini, udah nak selesai nangisin. Sudah 1 jam. Oke, abang mau minum? Iya, abang minum. Oke sini, abang mau umah dulu? Itu dulu Bu. Habis itu, abang boleh nggak umah usul sama abang? Usul nih Bu, karena yang menentukan dia bukan kita. Kamu nangis 2 menit lagi nih, 1 kali lagi. Bayang gak Bu, tuh anak kita hancurin. Abang boleh gak usul besok, abang kalau nangis jangan kenceng-kenceng. Karena kan tenggorokan abang sakit loh kalau kenceng-kenceng. Nanti abang jadi pilek umar. Yang kedua, abang boleh gak nangisnya jangan terlalu lama. Teman-teman udah berkegiatan, abang masih nangis. Gimana bang? Besoknya datang lagi nih. Dia udah siap dengan masalah nomor 1 dan nomor 2. Oke, selesai. Uma aku nomor 2. Iya man, nomor 2. Oke, dia udah bisa tuh. Tiba-tiba dicolek sama temen. Buat, nangis lagi Bu. Dia setiap hari selama 1 bulan nangis. Dia nangis, saya bilang kenapa? Aku tadi di situ digituin sama temen aku. Oh iya, dia nangis kenceng. Saya cuma ngeliat, abang, kan sakit, nangisnya sendiri. Dari yang, dia begini, begitu, dia berupaya, dan itu berkurang sehari 10 menit. Setiap hari saya menerima ruang itu. Nggak apa-apa, gitu, kamu nangis di sini ya. Nanti Uma Sapri mengurusin itu dulu bentar. Kan kita anaknya bukan 1. Dia nangis udah selesai, dia udah besoknya lagi Bu. 1 bulan Bu saya nemenin. Setelah 1 bulan, apakah dia tidak menangis? Tetap Bu, itu fitrahnya. Mungkin dia akan jadi psikolog di masa depan. Karena orang dia psikolog itu salah satunya harus peka, menerima perasaan. Kan nggak mungkin ada psikolog, Bu maaf ya Bu, saya punya masalah. Ibu tuh kurang syukur Bu. Ibu kurang sabar, lah gimana? Yang ada kabur. Kan kalau psikolog gini, ya Bu, saya tuh kecewa banget Bu. Pasti nggak mudah ya Bu yang Ibu hadapi. Kan gitu kalau psikolog. Kan beda ya Bu. Kalau ustazah ya beda, ustazah gimana saya gini, ibu zikir kan beda tuh Bu treatmentnya. Anak kita yang peka ini mungkin kedepannya calon psikolog, mungkin calon, kan banyak. Sekarang Bu, dia
gini, dia kalau ada masalah, Uma aku boleh nangis dulu, boleh nak, boleh. Udah Uma, oke. Dan itu tidak hilang, tapi dia frekuensinya dia tahu, dia nggak bisa kalau nggak nangis, karena nangis itu adalah luapan emosinya dia. Makanya kalau perempuan nangis tuh nggak apa-apa. Kan beda ya Bu, kalau perempuan ada masalah bawaannya pengen bicara, kalau bapak-bapak ada masalah pengen diam. Jangan sekali-kali ibu maksa bapak untuk bicara kalau punya masalah. Ayah, kalau ada masalah tuh ngomong, aku tuh istrimu, emang ayah nggak percaya sama aku? Diam. Itu jawaban suami. Kenapa? Karena suami kita dia akan bicara kalau sudah selesai masalahnya. Tenang, sabar, nanti dia akan curhat sama kita. Kalau bapak-bapak telan kalau kita punya masalah. Ayah tadi tahu nggak? Semua dibahas. Dan kita solusinya nggak butuh dari suami, karena solusi akan muncul dari diri kita pas ngomong. Benar nggak Bu? Suami kan menganggap bahwa istri ngomong butuh solusi, pasti kasih solusi ngamuk kita. Kayak gitu sih jawabannya. Bapaknya bingung. Tadi kata mama capek, udah ayo beli. Ya bukan begitu, emang aku yang bantu kan gitu ya Bu. Kan kita curhat tentang capek, lelah, ngurusin anak, kita nangis. Ya tadi capek banget anak-anak gitu ya Bu. Kita ngomong sepanjang-panjang, suami dengerin gitu. Yaudah besok kita cari pembantu aja. Astagfirullahaladzim ayah, jadi perjuangan aku dianggap jadi pembantu. Bapaknya tambah bingung Bu. Jangan sekali-kali bapak-bapak nyari solusi buat kami para perempuan. Gila bapak-bapak. Bapak-bapak tuh cuma bilang gini, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi pahala kebaikan buat Bunda. Iya sih ayah, seperti itu. Maaf Bu, perempuan itu ya Bu, kita kalau nanya baju percaya sama suami. Bi, Neng, cakepan pakai yang biru apa yang hitam Bi? Kayaknya hitam aja, keluar pakai coklat. Kan itu kita ini ya Bu. Sampai akhirnya suami saya gini, nggak mau, ntar Neng mau udah nanya, Bi, aku ajarin ya Bi. Aku ngajarin suamiku. Besok kalau istrinya nanya, Bi, aku pakai yang biru apa yang hitam? Pertama, cara Abi itu begini dulu, pandang dulu Bi, perhatiin, coba pakai yang biru. Yang hitam itu, yang biru aja. Itu kita percaya Bi, itu teknik sama perempuan. Aku bilang sama suami saya. Kan dia malas ya jadi, Bibi jadi yang coklat apa nih? Terserah, dijawab juga nggak sesuai. Kan jadi nyesel tuh. Kita kasih tahu tuh Bu, suami kita, karena suami kita memang takdirnya tidak peka hidupnya. Memang begitu. Lah, terus yang kedua, terus masalah apa lagi ya kalau sama suami bentrok tuh ya? Oh gitu. Terus Bi, kalau aku marah tanya ini jangan sekali, harus 3 kali. Aku kasih tahu Bu, coba kita cemberut deh. Neng marah? Enggak. Itu jangan percaya ya Bi, karena kan laki-laki, kamu marah ya? Enggak. Udah Bu, kan kita bukan mau dia digituin, pengen ditanya lagi. Dan itu sampaikan Bu ke suami, karena dia nggak ngerti. Bi, kalau Abi Neng lagi ngambek, Abi nanyanya 3 kali. Nah Abi nanya, Neng marah? Enggak. Neng kayaknya masih cemberut marah. Enggak, apaan sih? Neng marah? Iya Abi sih, kayak gitu. Kita butuh itu. Nah laki-laki kasih tahu Bu, kalau saya ngasih tahu, makanya sekarang udah paham. Tuh kesel kan? Enggak sih ya, udah biarin aja. Ya lo marah ya? Enggak. Kita beri lagi. Apa sih? Sih kan seru ya Bu. Karena itu saya di awal nikah. Karena yang saya butuhkan nanti setelah 20 tahun menikah. Kan kita kadang nggak mau capek di awal nikah. Itu mungkin ya Bu, dicoba kasih ruang aja. Sekarang umurnya kelas 3, nggak apa-apa kasih ruang, sudah selesai. Karena bisa jadi dia cara mengeluapin emosinya adalah dengan menangis gitu. Termasuk Bunda juga, kalau Bunda biasanya ada latar belakang. Kalau Bunda, kalau saya dulu kenapa tidak menangis, karena terlalu keras Bu. Di kehidupan tuh terlalu keras, sehingga saya tuh sampai dulu tuh film aja kolosal, gladiator, saya tuh nggak film sampai akhirnya saya nggak bisa romantis sama suami. Saya di terapinya, salah satu terapinya adalah nonton Korea Bu. Iya. Kalau ibu nonton kolosal mungkin. Karena kolosal itu kan Bu jadi tangguh gitu ya Bu. Itu salah satu intinya. Kalau saya kan dari tontonan, jadi saya belajar dari film Korea itu adalah kalimat opa Bu. Kan orang Korea itu opa itu. Dan salah satu yang saya pertama bisa sama suami Abi, itu sebenarnya menjijikan bagi saya.
gitu ya. Nah itu kan masing-masing orang beda ya. Jadi saya itu sampai gini, Teh Neneng nonton Korea, apaan sih Korea? Aku begitu. Tapi akhirnya aku nonton, oh ya aku tuh bisa sampai 1 bulan tuh nonton tuh nger ini. Karena dulu memori dulu zaman dulu terlalu keras. Jadi saya dapat bahasa kasar, saya nggak boleh nangis, saya harus tetap tangguh. Padahal kan kita manusia, kita tuh nangis tuh boleh, kita tuh lelah tuh boleh, kita tuh marah juga boleh. Yang nggak boleh tuh teriak-teriak, yang nggak boleh tuh tantrum-tantrum. Karena ada orang tua murid saya, Bu Nenek, saya nggak bisa kalau marah nggak mecahin diri. Jadi kadang dia dokter, suaminya juga orang mapan, dia sampai ngumpulin piring hanya kalau untuk memberi ruang untuk marah. Bukan kenapa itu? Nah, kenapa begitu? Karena dia punya pola asuh yang ibunya apapun yang dia lakukan selalu salah, dan dia harus diam dan dia harus nurut, sehingga emosinya numpuk. Nah, ketika anak kita dia nangis, satu dia mungkin juga melihat bunda, gimana cara bunda juga, berarti dia harus disembuhkan sebenarnya bukan anak bunda, tapi bunda dulu bagaimana mengendalikan emosinya bunda, karena bunda pada dasarnya peka, halus, lembut gitu. Nah, ini kan nggak bisa, ini udah dari Allah gitu, bunda itu nggak apa-apa, bunda jangan ngerasa aku cengeng banget, nggak apa-apa gitu. Pak aku nih Teh Neneng nih di sadis banget ya, nggak apa-apa juga maksudnya. Ya udah aku emang begini, tapi bagaimana kita bisa meletakkan itu? Nah itu latihannya adalah udah coba apa yang bunda alami itu kan pasti banyak pengalaman hidup. Sekarang ini orang yang banyak pengalaman hidup itu satu sangat keras, dua sangat sensitif. Banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kita drop. Nah itu salah satunya nanti disembuhin satu-satu. Sebenarnya nanti kalau ujungnya dalam bahasa agama adalah itu atas takdir Allah. Jadi ibu muhasabah itu penting. Saya ibu lihat, kalau lihat IG saya, kalau follow IG saya asik. IG saya Teteh Teman Cerita, TikTok saya Teteh Teman Cerita, Facebook saya Teh Neneng. Saya itu sebenarnya sampai ada yang telepon sama saya, Teh Neneng lagi di divorce ya? Enggak, aku baik-baik aja. Kenapa? Karena aku ketika habis konseling biasanya aku nulis. Saya suka banget bikin puisi dan baca puisi, dan itu salah satu regulasi emosi saya. Jadi saya kalau emosi, kesel atau mendengar curhatan orang itu biasanya saya buat puisi. Kalau udah sampai membacakan puisi itu kategorinya sudah mulai naik emosi saya. Waduh, saya ngedengerin ada kasus poligami nih, saya ngedengerin istri yang pertamanya gitu. Nah saya kan nggak mungkin menceritakan beliau, caranya saya buat puisi seolah-olah saya di posisi itu. Makanya kadang orang gini, Teh Neneng itu pagi ini sedih banget, tapi siang happy banget tuh yang mana? Karena saya penulis, saya bilang gitu. Kalau penulis ya kadang memang yang punya novel, tulisan novelnya emang dia, nggak juga. Walaupun buku saya Pelukan Jiwa pertama itu curhatan saya yang saya jual, saya bilang gitu. Gitu, saya nulis buku, habis itu saya jual karena waktu itu saya, dan salah satu terapi buat perempuan tuh terutama yang seperti ibu, saya menulis. Ibu menulis tuh bagus banget. Tahapannya menulis, kalau zaman dulu tuh anak-anak tuh punya diary ya Bu, dan itu tuh bagus Bu. Kecewa, kesel tuh ditulis tuh bagus, itu terapi buat perempuan. Nah kalau saya sudah dewasa, di media sosial kan dibaca sama semua orang, saya puisi. Kalau tingkatannya udah nulis puisi, kok saya masih punya tekanan nih, saya dibacain Bu. Ibu boleh lihat. Jadi saya tuh kadang kalau baca puisi itu kan penuh ekspresi, nada suara, sedih, kecewa itu masuk, dan itu ngeregulasi. Dan anak saya kalau ini juga, dia kalau kesel, abang oke, abang kalau lagi marah, abang tarik nafas Bu. Ini regulasi emosi. Setiap orang kan kita punya emosi ya Bu. Nah kita harus tahu regulasi emosi kita. Mungkin nanti kapan-kapan kita membahas khusus bagaimana cara meregulasi emosi. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Ya Allah, terima kasih untuk Teh Neneng pencerahannya. Berarti kita harus regulasi emosi, tarik nafas, sabar gitu ya Teh. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini sampai setengah 12. Iya, Masya Allah Teh Neneng. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Teh Neneng pencerahannya. Terakhir, Pasti saya share ke Bu Aya ya, yang hari ini reviewnya. Terakhir ya Bu, satu, kita fokus sama ikhtiar.
fokus sama doa. Maksudnya ini, Allah menitipkan anak-anak kita ini adalah amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari Allah. Jadi anak ini bukan suka-suka kita, tapi harus sesuai Allah. Apa yang Allah perintahkan, jadikanlah anak-anak kita yang taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika kita dititipkan, berarti kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita menjaga dan merawat ini sesuai keinginan Allah. Dan karena kelak ketika kita dititipin, Allah akan bertanya sejauh apa kita ikhtiar, sejauh apa kita berdoa. Terus masalah tadi nilai, sebenarnya yang paling penting anak-anak, kalaupun memang anak dapat nilai baik itu adalah alhamdulillah. Tapi yang paling penting bagaimana kita mendampingi prosesnya. Bagaimana ketika anak kita merasa kecewa, mereka sedih, kita hadir di hadapan mereka. Ketika kita bukan harusnya yang bukan menuntut itu adalah bukan ibunya, karena banyak kasus bully, kasus yang menghancurkan justru anak-anak kita berawal dari ibunya. Ketika ibunya bilang menyepelekan, kok kamu nggak bisa sih itu aja, itu sebenarnya salah satu yang membuat anak kita tidak percaya diri. Tapi rubahlah kalimatnya dengan nggak apa-apa nak, yang penting kamu berusaha. Kamu kalau nggak bisa nggak apa-apa, ibu temani, ibu ajarin. Nanti pas ketika mereka sudah berusaha, walaupun mungkin tidak sempurna, kita bilang masya Allah hebat anak bunda, makasih ya nak. Ketika kayak tadi bunda, dia sudah berupaya meregulasi, dia berupaya 5 menit saja dia berupaya, dia bilang makasih ya nak, kamu sudah berusaha mengendalikan emosimu. Yang biasanya kamu nangis mama, hari ini kamu nangis berkurang 5 menit, makasih ya sayang, makasih. Dan itu akan nempel, dia akan pelan-pelan. Iya bu, nanti kamu kalau sedih, kamu ketemu ibu, kamu nangis depan ibu. Ada sedikit ibu, ada punya pengalaman, saya tinggal sama ibu saya. Kita nggak bisa marah sama ibu kita, betul bu? Tapi berantem mulu sama anak kita, betul? Terus kita nggak mungkin ngebelain ibu kita dan nggak mungkin ngebelain anak kita, karena keduanya harus kita belain. Tapi kita harus memberi ruang kepada keduanya. Saya cuma bilang, mama aku benci banget sama emak, kesel, emak tuh bawel. Saya cuma bilang ini, abang kalau kesel sama emak, apapun omongan emak tuh mulut, abang dengarkan saja. Jangan sedikit pun abang membantah kalimat mama. Tapi kalau abang kesal, masuk kamar mama ya. Abang nangis, abang kesel perut. Jadi dia emak, nenek saya, ibu saya yang begitu ya bu ya, dia langsung dia masuk kamar. Bang, aku sebel banget sama mama, nggak diusir aja dari rumah. Udah gitu. Saya terima dan dia nangis. Dia bilang oke, abang kesel ya. Iya, abang marah kenapa? Iya tadi aku kan disuruh nyapu, aku udah nyapu tapi tetap marah karena sapuannya nggak sesuai emak saya. Yang lagi ngepel, airnya masih kemana-mana gitu lah bu ya. Terus dia bilang, iya abang kesel ya. Iya, tapi abang udah berusaha tadi ngepel. Iya, aku udah berusaha. Ya nanti mama ajarin ya bagaimana cara ngepel yang baik. Udah maafin emak ya. Dia dapat uang, dia dapat nangis, dia dapat kecewa dengan ibunya. Saya peluk, habis itu kita keluar. Tapi abang tadi nggak ngomong enggak sih, aku nggak ngelawan. Dan makasih ya abang, kamu menahan diri. Itu jadi yang penting adalah bagaimana kedekatan, bagaimana kelekatan kita di usia takut ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk closing statement-nya. Demikianlah seminar parenting kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk nenek atas pencerahannya. Semoga ibu-ibu semua juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar parenting kita hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator acara mohon maaf masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto dulu ya. Saya nggak ada bannernya.